operasinya berjalan lancar. Janin telah sepenuhnya dikeluarkan dari rahim dan tidak ada sisa jaringan yang tertinggal. Tepat di hari jadi pernikahan mereka yang ketiga, Yuniar kehilangan anak yang bahkan belum sempat melihat dunia. "Yuni, bagaimana keadaanmu?" Sahabatnya, Dr. Siska Amalia, yang masih mengenakan jas putihnya, bergegas, membuka pintu kamar rawat dengan raut wajah penuh kekhawatiran. "Gilang selingkuh," ucap Yuniar dengan tatapan kosong dan redup. 3 tahun lalu, tepat di hari ia dan Gilang Prasetya mendaftarkan pernikahan mereka, Yuniar pernah berkata, "Kalau kamu berani selingkuh, aku akan pergi dan meninggalkanmu selamanya." Saat itu, Gilang bersumpah atas nama Tuhan, "Kalau aku selingkuh, biarkan namaku hancur berantakan, dan aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi." Namun baru kemarin Yuniar mengetahui fakta yang menghancurkan hatinya. Ternyata, Gilang sudah hidup bersama wanita lain bernama Zahra di belakangnya selama lebih dari 6 bulan. Yang lebih menyakitkan, Zahra ternyata juga tengah mengandung anak Gilang, dengan usia kehamilan 2 bulan sama persis dengan usia kandungan Yuniar. Yuniar yang tidak bisa tidur, semalaman mendapati ada yang salah dengan kondisi janinnya pagi ini. Ia segera bergegas ke rumah sakit. Setelah diperiksa, barulah ia tahu bahwa detak jantung bayinya sudah berhenti. "Aku bahkan belum tahu apakah anakku ini laki-laki atau perempuan." Menyebut soal anaknya, pertahanan Yuniar akhirnya runtuh. Air matanya jatuh berlinang. "Gilang brengsek. Biar aku cari dia sekarang." Siska meledak dalam amarah. Ia bangkit dan hendak bergegas keluar. Namun, Yuniar menahan tangan sahabatnya itu. "Siska, tolong jangan beritahu dia soal anak ini." Siska tertegun sejenak, lalu berusaha menenangkan dirinya. "Baik, tidak masalah. Tapi, apa rencanamu ke depannya?" Yuniar menatap keluar jendela, nada suaranya terdengar sangat dingin. "Aku berencana kembali ke Belanda." "Itu bagus. Dengan pengaruh keluarga Hartono di Belanda, Gilang tidak akan pernah bisa melihatmu lagi seumur hidupnya." Siska menekan rasa kehilangannya dan menggenggam erat tangan Yuniar. "Lagi pula, aku tidak perlu repot-repot memikirkan cara untuk bercerai dengannya," tambah Yuniar. "Keluarga Hartono sudah lama bermigrasi ke Belanda. Yuniar sendiri memiliki kewarganegaraan Belanda keturunan Indonesia. Saat ia menikah dengan Gilang, mereka tidak mendaftarkan pernikahan itu di kedutaan Belanda atau menggelar upacara di sana. Secara hukum, pernikahan mereka tidak sah di Belanda." Siska tentu saja mengetahui hal ini. Ia mengangguk. "Lalu, kapan kamu akan berangkat?" "Aku berencana memindah tangankan restoranku dulu. Mungkin sekitar 1 minggu lagi," jawab Yuniar. Sejak kecil, Yuniar selalu ingin kembali ke tanah air untuk merintis karier. Setelah akhirnya mendapat restu dari kedua orang tuanya, ia kembali ke Jakarta dan membuka restorannya sendiri. Di sanalah ia bertemu dengan Gilang. Berpacaran selama 2 tahun, lalu menikah selama 3 tahun. Yuniar tidak pernah menyangka Gilang akan berselingkuh. Namun, fakta sudah terpampang di depan mata. Sekarang, ia hanya ingin pergi. Siska masih memiliki jadwal operasi. Jadi setelah menemani Yuniar beberapa saat, ia pun pamit pergi. Yuniar berbaring di ranjang rumah sakit menatap langit-langit kamar dengan tatapan lelah dan kosong. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Ada pesan masuk dari Zahra. "Hari ini hari jadi pernikahan kalian, kan? Mas Gilang memesan kamar untukku di Hotel Grand Kusuma. Coba tebak apa yang akan kami lakukan malam ini?" Mas Gilang, ini memang nakal. Padahal aku sedang hamil, tapi dia tetap saja tidak mau melepaskanku. Melihat pesan Zahra, Yuniar merasa matanya perih. Tepat pada saat itu, panggilan telepon dari Gilang masuk. "Sayang, kamu di mana? Aku sudah menyiapkan kejutan untuk hari jadi kita." "Aku jemput, ya?" Suara Gilang terdengar selembut biasanya, penuh dengan cinta. Yuniar benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin pria ini bisa bersikap begitu penuh kasih sayang padanya, padahal di luar sana ia memiliki wanita lain? Melihat Yuniar tak kunjung bersuara, nada bicara Gilang terdengar agak cemas. "Yuni, kenapa diam saja? Ada apa? Kamu di mana? Aku nyusul kamu sekarang." "Ya, aku sedang di Hotel Grand Kusuma. Biar aku saja yang menjemputmu." Gilang masih tidak menyerah. 2 hari lagi ulang tahunku, aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kalau kamu kesini duluan, nanti tidak jadi kejutan dong." Yuniar menarik sudut bibirnya, matanya memancarkan rasa dingin yang menusuk. "Kamu baik sekali padaku. Kalau begitu, aku tunggu di hotel. Datang lebih awal, ya." Setelah mengatakan itu, Gilang menutup telepon dengan penuh semangat. Yuniar menatap nama Gilang di layar ponselnya dengan dingin. Aku ingin tahu, apakah kamu masih bisa tertawa sebahagia ini setelah melihat berita kematian anak kita?" Setelah beristirahat sejenak, Yuniar menyeret tubuhnya yang masih kelelahan, kembali ke restorannya. Saat ia melangkah masuk,
Seorang wanita berpakaian kerja, profesional bergegas menyambutnya. Loh, bukannya kamu bilang hari ini tidak bisa datang? Wanita itu adalah rekan bisnisnya, Mbak Tari. Yuniar tersenyum tipis. Aku datang untuk membicarakan sesuatu denganmu. Tari yang sudah bertahun-tahun bekerja bersama Yuniar langsung tahu dari tatapannya bahwa ada hal penting yang ingin dibicarakan. Mereka masuk ke ruang kantor, dan Yuniar langsung ke intinya. Aku ingin mengalihkan kepemilikan restoran ini kepadamu. Kenapa tiba-tiba sekali? Tari tampak kebingungan. Aku akan kembali ke Belanda, dan tidak akan kembali lagi. Jadi, kupikir lebih baik restoran ini kuoper padamu. Yuniar menerima segelas air hangat dari Tari, dan menyesapnya pelan. Kembali ke Belanda, Pak Gilang tahu soal ini. Tari mengerutkan kening. Dia tidak tahu. Dan tolong, jangan beritahu dia. Melihat suasana hati Yuniar yang buruk, Tari tidak bertanya lebih jauh. Selama aku masih menjalankan tempat ini, kamu akan tetap menjadi pemegang saham restoran ini. Setelah kamu sampai di Belanda, berikan aku nomor rekeningmu. Aku akan mentransfer dividenmu setiap bulan. Melihat kesungguhan di wajah Tari, Yuniar tidak menolaknya lagi. Setelah mendiskusikan beberapa detail, Yuniar meninggalkan restoran dan bersiap menuju Hotel Grand Kusuma. Ia ingin melihat kejutan macam apa yang disiapkan oleh sepasang pengkhianat itu untuknya. Saat Yuniar tiba di hotel, Gilang belum muncul. Seorang pelayan mengantarnya ke lantai paling atas. Pak Gilang menyewa satu lantai penuh untuk perayaan ini. Silakan Nyonya, menunggu di sini sebentar. Yuniar berniat pergi ke toilet terlebih dahulu. Namun, saat ia mendekati pintu, ia mendengar dua pelayan berbisik-bisik. Kenapa tahun ini Pak Gilang menyewa dua lantai? Ya? ST, pelankan suaramu. Aku baru saja melihat Pak Gilang membawa wanita lain di lantai bawah. Astaga, padahal istrinya ada di lantai atas. Kok dia berani sekali, ya? Namanya juga orang kaya. Anggap saja kita tidak melihat apa-apa. Kita tidak berani ikut campur. Kukira Pak Gilang itu pria yang sangat setia. Ternyata laki-laki sama saja, ya? Kalau sudah bosan dengan yang di rumah, mulai main di luar. Wajah Yuniar terasa panas. Ia menghindari para pelayan itu dan diam-diam turun ke lantai bawah. Dekorasi di lantai ini sama persis dengan yang ada di lantai atas. Kue yang tersaji di atas meja, menara sampahnya di sampingnya, bahkan alunan musik piano yang mengiringinya pun sama. Zahra, yang mengenakan gaun warna merah muda pucat dusty pink, duduk di pangkuan Gilang. Gaun itu adalah koleksi terbaru musim ini dari butik langganan Gilang. Yuniar teringat beberapa hari lalu, saat Gilang membawa pulang gaun berwarna biru laut dan berkata, sayang, warna dusty pink yang kamu suka, ternyata ada cacatnya, jadi aku kembalikan. Gaun biru laut ini juga sangat cocok untukmu. Sejak mereka bersama, Yuniar selalu menjadi orang pertama yang mengenakan koleksi terbaru setiap tahunnya. Karena itu, Yuniar sama sekali tidak menaruh curiga. Ternyata, gaun dusty pink itu diberikan kepada Zahra. Yuniar tertawa dingin. Baru saja ia hendak berbalik pergi, ia mendengar suara erangan dari dalam ruangan. Ia menoleh, dan melihat keduanya masih saling berpelukan. Namun, keadaan Gilang. Yuniar sangat paham apa yang sedang terjadi. Yuniar menutup mulutnya karena terkejut. Ternyata, di balik gaun yang lebar itu, mereka berdua sedang melakukan perbuatan menjijikkan itu. Mas Gilang, kamu hebat banget. Rasanya beda ya kalau lagi hamil. Zahra mencium Gilang dengan puas. Sebentar lagi kamu harus naik ke atas. Zahra bermanja-manja sambil memeluk leher Gilang. Yuniar menungguku di atas. Aku temani dia sebentar. Malam nanti aku akan kembali menemanimu, ujar Gilang menyuruh Zahra turun dari pangkuannya. Lalu, merapikan pakaiannya dengan tergesa-gesa. Kalau begitu, kamu jangan sentuh dia, ya. Yuniar juga sedang hamil, dia tidak akan membiarkanku menyentuhnya. Dia tidak seasyik dirimu, ucap Gilang sambil mengulurkan jari telunjuknya, mencolek hidung Zahra dengan penuh kasih sayang. Makan yang banyak, malam ini kamu akan kelelahan. Wajah Zahra merona merah. Ih, nakal. Cepat kembali. Ya, melihat Gilang bersiap keluar, Yuniar buru-buru berbalik dan kembali ke lantai atas. Duduk kembali di meja makan, Yuniar merasa mual. Usia kehamilannya dan Zahra hampir sama. Ia tidak tahu sudah berapa kali Gilang turun dari ranjang. Zahra lalu pulang ke rumah untuk menyentuhnya. Memikirkan hal itu, Yuniar tiba-tiba mulai mual dan muntah kering. Sayang, kamu kenapa? Begitu membuka pintu, Gilang melihat Yuniar menutup mulutnya sambil muntah kering. Ia bergegas menghampiri dan menepuk punggung Yuniar dengan ekspresi penuh iba. Yuniar tidak tahu harus menjelaskan apa. Lalu ia mendengar Gilang bertanya, dengan prihatin, sudah selama ini, morning sickness-nya masih separah ini, ya? Tentu saja, Gilang masih belum tahu bahwa anak mereka sudah tiada.
Yuniar menyembunyikan kesedihan di dalam hatinya. Gilang, apa kamu sangat menantikan anak ini? Tentu saja. Ini anak kita. Kamu tidak tahu seberapa lama aku menantikannya. Gilang menyodorkan segelas air padanya, setengah berjongkok di depan Yuniar. Yuni, aku sudah memikirkan semuanya. Anak kita ini akan menjadi satu-satunya pewaris perusahaanku. Aku akan membuatnya menjalani hidup yang paling bahagia. Satu-satunya? Hah? Yuniar tersenyum sinis dan meremehkan. Kamu kan akan punya anak lain. Hati Gilang tersentak. Yuni, apa maksudmu? Maksudku, kamu kan tidak mungkin hanya punya satu anak seumur hidupmu, jawab Yuniar. Gilang seolah teringat sesuatu, lalu menatap Yuniar dengan gembira. Oh, benar juga. Sayang, kita tidak akan hanya memiliki satu anak ini. Tapi, setelah kamu melahirkan anak ini, tunggu sampai kamu benar-benar pulih, baru kita rencanakan anak berikutnya. Kalau tidak, aku tidak akan tega. Melihat raut wajah Gilang yang begitu serius, Yuniar hampir saja tertipu oleh kepalsuan cintanya. Baiklah, aku sangat menantikan anakmu. Melihat wajah Yuniar yang sedikit pucat, Gilang memeluknya dengan penuh kasih. Sayang, anak kita, sayang. Yuniar sama sekali tidak membalas pelukan itu. Gilang mengira Yuniar hanya sedang tidak enak badan, lalu menarik Yuniar berdiri. Yuni, kemarilah, biar aku mainkan piano untukmu, ya? Gilang menuntun Yuniar ke arah grand piano di sudut ruangan. Dulu kalau kamu sedang tidak enak badan, kamu paling suka mendengarkan aku bermain piano. Yuniar duduk di samping Gilang, menatap wajahnya dari samping. Ya, dulu iya, paling suka mendengarkan Gilang bermain piano. Dulu, Gilang melamarnya dengan alunan lagu piano ini, tepat di lantai teratas Hotel Grand Kusuma ini. Malam yang sama, lagu yang sama. Semuanya seolah tidak berubah. Namun kini, Gilang memiliki Zahra di belakangnya, dan ia juga telah gagal melindungi bayinya sendiri. Yuniar menyentuh perut bagian bawahnya. Di sana sudah tidak ada apa-apa lagi. Sayang, kamu kenapa? Setelah menyelesaikan permainannya, Gilang melihat Yuniar, yang berlinang air mata. Yuniar menatap Gilang lekat-lekat. Gilang, bagaimana jika kamu berselingkuh? Kepanikan terlihat jelas di wajah Gilang. Aku tidak akan selingkuh. Tidak akan, pernah. Aku akan mencintaimu selamanya. Yuniar menatap Gilang dengan mata penuh kekecewaan. Ia menggelengkan kepalanya. Aku percaya padamu. Tapi hari ini aku merasa kurang sehat, aku ingin pulang, duluan. Gilang mengantar Yuniar keluar dari hotel dengan penuh perhatian. Saat Yuniar masuk ke dalam mobil, ponsel Gilang berdering. Ia melirik layar ponselnya, dan keraguan terlihat jelas di matanya. Sayang, malam ini aku harus bertemu klien, jadi aku tidak bisa mengantarmu pulang. Yuniar menatap Gilang dengan tatapan dingin membeku. Melihat itu, Gilang buru-buru memasukkan ponselnya. Ah, sudahlah, biar kuantar, kamu pulang dulu. Tidak usah, pekerjaanmu lebih penting. Biar sopir saja yang mengantarku. Yuniar menggeleng pelan. Mendengar itu, raut wajah Gilang tampak lega. Ia berjongkok di samping pintu mobil dan mengusap perut Yuniar. Nah, hari ini harus ngoceh ya, jangan merepotkan mama. Melihat Gilang bertingkah layaknya ayah yang baik, Yuniar hanya merasa muak. Gilang lalu mendongak, mengelus pipi Yuniar dengan lembut. Kamu pulang dan istirahatlah yang cukup. Besok pagi aku akan membawakan makanan enak untukmu. Yuniar mengangguk acuh tak acuh. Gilang masih ingin mengatakan sesuatu, namun ponselnya berdering lagi. Ia menunduk melihat layarnya, dan ekspresi kegembiraan melintas di wajahnya. Yuniar langsung tahu siapa yang menghubunginya. Rasa mual kembali menyerangnya. Ia mengulurkan tangan, mendorong Gilang menjauh dan menutup pintu mobil. Jangan biarkan orang menunggu terlalu lama. Cepat pergilah. Setelah berkata begitu, ia menyuruh sopir menjalankan mobil. Gilang merasa kata-kata Yuniar seolah menyiratkan sesuatu, tapi foto-foto menggoda yang dikirimkan Zahra sudah menghilangkan akal sehatnya. Sebelum mobil, Yuniar benar-benar menjauh, ia sudah berlari kembali ke dalam hotel dengan penuh nafsu. Di dalam mobil, Yuniar duduk diam tanpa sepatah kata pun. Sopir di kursi depan terus mengamati ekspresi Yuniar dari kaca spion. Sopir ini sudah bekerja untuk Gilang selama 10 tahun, bisa dibilang sebagai orang kepercayaannya. Yuniar menyadari tatapan itu dan tersenyum getir. Fokus saja menyetir. Aku tidak akan mencampuri urusan bosmu itu. Nyonya sudah tahu? Suara sopir itu terdengar sedikit terkejut. Bukankah seharusnya aku tahu? Balas Yuniar sambil tertawa dingin. Maafkan saya, Nyonya. Untuk apa kamu minta maaf? Seharusnya saya memberitahu Nyonya lebih awal. Nada suara sang sopir dipenuhi rasa bersalah. Yuniar mengangkat alisnya. Sopir itu melanjutkan, Nyonya sangat baik kepada saya. Nyonya adalah orang baik, ya, orang baik yang dianggap sebagai wanita bodoh. Yuniar menatap pemandangan yang mundur di luar jendela.
berbicara dengan nada mencela diri sendiri. Mbak Zahra itu dikenal Pak Gilang di sebuah pesta. Kabarnya dia adalah sepupu, jauh dari Tuan Leo. Sopir itu tiba-tiba bercerita. Tuan Leo yang dimaksud adalah seorang anak orang kaya yang manja dan suka berfoya-foya, teman masa kecil Gilang. Yuniar pernah meminta Gilang untuk mengurangi pergaulannya dengan Leo, dan Gilang mengiyakannya, tapi ternyata diam-diam mereka masih berhubungan. Entah berapa banyak rahasia yang disembunyikan Gilang darinya. Melihat Yuniar tidak menjawab, sopir itu terus berbicara. Mbak Zahra itu lulusan desain fashion. Tuan Leo meminta tolong Pak Gilang untuk memberinya pekerjaan di perusahaan. Awalnya, Pak Gilang sering bilang kalau Mbak Zahra itu sangat mirip dengan Nyonya, mandiri dan pantang menyerah. Tapi Mbak Zahra tidak setegar Nyonya, makanya Pak Gilang jadi lebih perhatian padanya. Saat saya menyadari hubungan mereka, Mbak Zahra dan Pak Gilang sudah lama menjalin hubungan gelap. Pak Gilang bilang kepada saya kalau dia hanya kasihan pada Mbak Zahra dan ingin merawatnya, dan tidak akan melakukan hal yang merugikan Nyonya, makanya dia melarang saya memberitahu Nyonya. Bahkan malam ini pun, sopir itu berhenti sejenak. Aku mengerti. Terima kasih. Yuniar menatap sopir itu dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Mobil perlahan berhenti di depan villa mewah mereka di kawasan Pondok Indah. Yuniar turun dari mobil dan berpesan pada sopirnya, jangan beritahu dia kalau aku sudah tahu, aku yang akan menyelesaikannya sendiri. Diiringi tatapan khawatir dari sang sopir, Yuniar melangkah masuk ke dalam gerbang villa. Nyonya, kok pulangnya cepat sekali? Bapak tidak ikut pulang? Seorang asisten rumah tangga bergegas menyambut Yuniar dan mengambil mantelnya. Tadi Bapak menelepon ke rumah, meminta kami menyiapkan makanan karena Nyonya belum makan malam dengan benar. Kami kira Bapak dan Nyonya akan pulang bersama. Yuniar tersenyum letih. Dia sedang sibuk. Masak apa hari ini? Aku memang agak lapar. Ada iga bakar madu kesukaan Nyonya. Dan kami juga menyiapkan beberapa sayuran yang rasanya ringan. Apalagi Nyonya sedang hamil. Yuniar selalu bersikap baik pada para pekerja di rumahnya, tidak pernah sombong. Mereka pun sangat menyukainya. Sambil mengantar Yuniar ke ruang makan, asisten rumah tangga itu terus mengobrol. Nyonya, tolong ceria sedikit. Bapak juga sih, sesibuk apapun pekerjaannya, masa Nyonya disuruh pulang sendiri. Melihat Yuniar kurang bersemangat, ia mengira Yuniar sedih karena Gilang harus bekerja. Tapi Bapak benar-benar baik pada Nyonya. Tadi beliau baru saja mengirimkan banyak hadiah, dan berpesan agar kami memastikan Nyonya makan dengan baik, lalu memintanya untuk difotokan dan dikirim ke Bapak. Melihat tumpukan hadiah di atas meja dan makanan hangat yang disiapkan, hati Yuniar terasa perih. Ia sudah bersama Gilang selama 5 tahun. Gilang selalu, seperti ini, tak henti-hentinya memberikan hadiah, merawatnya dengan sangat teliti. Namun, kini semua perhatian itu juga telah dibagi dengan wanita lain. Apa yang sedang Gilang dan Zahra lakukan sekarang? Apakah mereka sedang berguling-guling di atas ranjang? Yuniar memakan makanannya ala kadarnya, lalu beralasan tidak enak badan dan kembali ke kamarnya. Tepat pada saat itu, Gilang meneleponnya melalui video call. Ujung rambut Gilang, yang setengah basah mengungkapkan apa yang baru saja ia lakukan. Sayang, ku dengar kamu makannya sedikit. Apa bayi kita rewel lagi? Yuniar mengangguk asal. Melihat reaksi Yuniar, Gilang tampak khawatir. Sayang, urusanku di sini sudah hampir selesai. Bagaimana kalau aku pulang saja menemanimu? Namun di saat bersamaan, ponsel Yuniar menerima pesan video dari Zahra. Di dalam video itu, Gilang mengenakan kemeja rapi di bagian atas, namun bagian bawahnya hanya mengenakan celana dalam. Ia sedang duduk di kursi sudut ruangan sambil menelepon. Yuniar mengenali kemeja yang dikenakan Gilang, persis seperti yang terlihat di video call. Ia langsung paham. Membayangkan wajah Gilang yang munafik sedang melakukan video call dengannya, Yuniar hanya merasa muak. Ia berniat mematikan telepon. Tidak usah, kamu sibuk saja. Aku capek. Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, pesan dari Zahra masuk lagi. Perhatikan baik-baik ekspresi Gilang ya. Kami mau main game sekarang. Benar saja, begitu pesan Zahra masuk, ekspresi Gilang di video langsung berubah. Ia terlihat gugup, melirik ke arah bawah tubuhnya, lalu menatap layar ponselnya. Lagi. Sayang, kamu tadi mau bilang apa? Suara Gilang terdengar tertahan. Yuniar tentu tahu apa yang sedang terjadi di sana. Ia meletakkan ponselnya di atas meja, melipat tangannya di dada. Gilang, kamu kenapa? Wajahmu tiba-tiba memucat. Tidak apa-apa, mungkin karena kurang istirahat. Yuniar hanya menatap Gilang lekat-lekat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, untuk waktu yang lama. Sementara Gilang, yang sedang disiksa oleh godaan Zahra, di bawah sana, sudah tidak sanggup lagi memperhatikan reaksi Yuniar. Yuniar tertawa dingin. Ya sudah, lanjutkan saja kerjamu, aku mau tidur. Kalau klienmu itu terlalu cerewet,
layani saja dia baik-baik. Setelah mengatakan itu, Yuniar tidak menunggu reaksi Gilang dan langsung mematikan telepon. Menjijikkan. Ia berbalik dan masuk ke kamar mandi, menyalakan air panas ke suhu tertinggi. Air panas yang mendidih mengguyur tubuh Yuniar. Setiap kali Gilang pulang, Yuniar selalu mencium aroma parfum asing, namun ia tak pernah curiga. Baru hari ini ia sadar, ternyata beginilah rutinitas Gilang dan Zahra setiap harinya. Benar-benar menjijikkan. Pria bernama Gilang ini benar-benar membuat perutnya mual. Yuniar keluar dari kamar mandi, menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di kamar, dan hanya merasa semua itu adalah sebuah ironi. Ia memeluk selimutnya sendiri dan pindah ke kamar tamu. Tidak apa-apa, sebentar lagi kamu akan meninggalkannya. Setelah semuanya beres, kamu bisa pulang ke rumah. Yuniar meringkuk di atas kasur. Tubuhnya yang baru saja mengalami operasi, kuretase masih terlalu lelah. Tak lama kemudian, Yuniar pun tertidur lelap. Keesokan paginya, ia terbangun karena ciuman Gilang. Kenapa tidur di kamar ini? Suara Gilang terdengar begitu lembut. Kamu tidak tahu seberapa paniknya aku saat tidak melihatmu di kamar pagi ini. Yuniar dengan halus menghindari ciuman Gilang. Sebelum menikah, aku kan biasa tidur di kamar ini. 2 hari ini badanku kurang sehat, jadi aku pindah ke sini. Malam ini aku akan menemanimu di rumah. Gilang meraih tangan Yuniar, wajahnya penuh kekhawatiran. Sayang, maafkan aku membuatmu lelah. Nanti setelah bayi ini lahir, aku pasti akan memberinya pelajaran. Rasa sayang dan cinta di mata Gilang memang tidak palsu, namun, melihat tanda merah bekas ciuman di leher Gilang, Yuniar hanya merasa pria ini sangat munafik. Tidak usah, kalau ada orang di sebelahku, aku malah tidak bisa tidur nyenyak. Kita pisah ranjang dulu saja. Yuniar melepaskan tangannya dari genggaman Gilang, lalu bangkit dari tempat tidur. Tapi Gilang menghalanginya, bertanya dengan hati-hati. Sayang, semalam aku terlalu lelah. Jam berapa video call kita mati? Yuniar menatap Gilang dengan tatapan dingin dan kosong. Gilang mulai panik. Semalam, ia terlalu terbawa suasana dengan Zahra hingga melupakan urusan video call itu. Walaupun Zahra meyakinkannya bahwa Yuniar tidak melihat apa-apa, ia tetap tidak tenang. Pagi-pagi sekali ia sudah pulang, dan saat tidak melihat Yuniar di kamar utama, ia sampai berkeringat dingin. Baru setelah melihat Yuniar ada di kamar tamu, ia merasa sedikit lega. Kini, ditatap dengan sorot mata sedingin es oleh Yuniar, kecemasan di hati Gilang makin membesar. Namun, Yuniar hanya melepaskan tangan Gilang dengan lembut, lalu tersenyum. Menenangkan. Semalam aku ketiduran. Aku tidak ingat kapan video call-nya mati. Selesai berkata begitu, Yuniar melihat Gilang menghela napas lega. Yuniar tidak mempedulikannya lagi, dan langsung masuk ke kamar mandi. Siapa sangka? Gilang malah mengikutinya ke dalam. Pria itu memeluknya dari belakang, mengusap perut Yuniar dengan kedua tangannya. Sayang, kamu harus makan lebih banyak. Perutmu kok tidak membesar ya? Yuniar tersenyum miris. Karena di dalam sana sudah tidak ada bayi lagi. Aku sangat menantikan anak kita. Yuniar menyingkirkan tangan Gilang. Aku mau cuci muka, kamu tunggu di luar saja. Melihat itu Gilang menangkup wajah Yuniar. Baiklah, aku tunggu di luar. Setelah Gilang keluar, Yuniar baru mengambil ponselnya. Ada sebuah pesan masuk dari Zahra. Benar saja, Zahra mengirimkan rekaman suara panjang berisi percakapan mesum mereka berdua di atas ranjang. Ada videonya juga, loh. Tapi aku tidak akan mengirimkannya, takut kamu syok. Lagi pula kamu kan sedang hamil. Semalam Gilang tidak tidur semalaman, dia benar-benar menghabisiku. Kalau bukan karena aku ingat sedang hamil, Gilang pasti tidak mau pulang. Tidak disangka kan? Walaupun aku hamil, Gilang tetap lebih suka bersamaku. Kenapa kamu tidak mati saja sih? Kalau kamu mati, aku dan Gilang bisa bersama. Yuniar menyimpan tangkapan layar percakapan itu, lalu memblokir nomor Zahra. Pesan Zahra selalu itu-itu saja, kalau tidak memprovokasi, pasti menyumpahinya. Yuniar tersenyum sinis. Tidak disangka selera Gilang bisa serendah ini. Lagi pula, ia juga akan segera pergi. Sebelum pergi, ia harus mencari cara agar kedua orang itu menderita. Memikirkan hal itu, Yuniar mengeluarkan ponselnya dan menghubungi temannya yang seorang pengacara. Saat Yuniar keluar dari kamar, Gilang sedang memegang ponsel, entah melihat apa, namun tersenyum sumringah. Yuniar tidak ingin berdebat dengannya, berpura-pura tidak melihat dan berjalan menuju ruang makan. Melihat Yuniar keluar, Gilang buru-buru menyembunyikan ponselnya. Cepat sekali, kamu tidak perlu menemani klienmu hari ini, nada suara Yuniar terdengar, sedikit menyindir. Bukankah kita sudah sepakat hari ini mau beli baju untuk bayi kita? Gilang bangkit dan memeluk Yuniar. Lagi pula perayaan hari jadi kita kemarin kurang maksimal. Hari ini aku akan menebusnya. Awalnya Yuniar ingin menolak,
tapi memikirkan anaknya yang sudah tiada, hatinya melunak. Lupakan soal hari jadi, aku ingin membelikan sesuatu untuk bayiku. Gilang tidak menyadari kesedihan Yuniar, malah dengan bersemangat menyuruh sopir menyiapkan mobil. Melihat Gilang sibuk ke sana kemari, Yuniar samar-samar. Teringat kesibukan Gilang saat mempersiapkan pernikahan mereka dulu. Ia tahu, Gilang mencintainya, tapi cinta itu sudah tidak utuh. Gilang telah membagi cintanya pada wanita lain. Gilang juga telah mengotori tubuhnya sendiri dan menodai pernikahan mereka. Sayang, semuanya sudah siap. Ayo kita pergi. Yuniar mengikuti Gilang masuk ke mobil. Sepanjang jalan, Gilang terus bermain ponsel. Dari pantulan kaca jendela, Yuniar bisa melihat sekilas beberapa foto. Vulgar. Tidak perlu dipikirkan lagi, Gilang pasti sedang chatting dengan Zahra. Yuniar menoleh keluar jendela, namun melalui kaca spion, ia melihat sebuah mobil yang sangat dikenalnya mengikuti di belakang. Itu adalah mobil baru yang dibeli Gilang beberapa hari lalu. Dilihat lebih teliti, yang duduk di kursi penumpang depan adalah Zahra. Yuniar tertawa dingin. Ternyata mobil itu dihadiahkan untuk Zahra. Sepertinya, Gilang juga dengan penuh perhatian menyewa sopir untuknya. Di sampingnya ada Gilang, di belakangnya ada Zahra. Yuniar merasa dirinya sedang dipermainkan oleh kedua orang ini. Ia menutup matanya, tidak ingin lagi mempedulikan mereka. Sesampainya di mall elit, Yuniar langsung menuju toko perlengkapan ibu dan bayi. Melihat berbagai macam perlengkapan bayi yang ditata rapi, Yuniar tak kuasa menahan kesedihan. Kamu suka yang mana? Gilang berjalan ke belakang Yuniar, bertanya dengan lembut. Aku belum tahu apakah bayi kita laki-laki atau perempuan. Suasana hati Yuniar seketika merosot saat memikirkan anaknya. Kalau begitu beli saja semuanya. Gilang memeluk Yuniar dari belakang. Pokoknya bayi kita pasti akan secantik ibunya. Pakai baju apapun pasti bagus. Yuniar mendongak dan melihat sebuah earpiece Bluetooth terpasang di telinga Gilang. Ia tahu Gilang sering memakainya agar mudah mengangkat telepon, jadi ia tidak terlalu mempedulikannya. Menurutku yang ini bagus. Bagaimana menurutmu? Gilang mengambil setelan baju bayi berwarna dusty pink, lalu menatap Yuniar sambil tersenyum. Teringat pemandangan di hotel kemarin, Yuniar seketika merasa mual. Ia tersenyum, dingin, dusty pink, ya? Aku sudah tidak suka warna itu. Yuniar mengabaikan Gilang dan mulai memilih sendiri. Tak lama, ia sudah memilih cukup banyak barang. Sayang, tolong rapikan jaketku sebentar. Ya, Gilang sengaja tidak menyuruh, ajudannya ikut. Sehingga kini tangannya penuh dengan banyak kantong belanjaan. Yuniar menghela napas, namun tetap berjalan menghampiri Gilang. Saat merapikan kerah jaketnya, Yuniar melihat sebelah earpiece Bluetooth Gilang ada di saku. Entah karena dorongan apa, ia diam-diam mengambil earpiece itu dan memasangnya di telinganya. Pokoknya aku mau yang warna dusty pink. Suara Zahra langsung terdengar jelas di telinganya. Yuniar tertegun. Beraninya Gilang menelepon Zahra saat sedang bersamanya. Sayang, coba beli satu lagi baju yang warna dusty pink itu. Ada klienku yang istrinya juga baru punya bayi. Aku mau beli untuk hadiah. Mas Gilang hebat, nanti malam ku beri hadiah. Suara Zahra terdengar mendesah. Manyak. Yuniar baru menyadari, barang-barang yang dipegang Gilang ternyata bukan hanya barang yang ia pilih, tapi ada beberapa barang lain yang sama sekali bukan seleranya. Yuniar melepas earpiece itu dan menyelipkannya kembali ke saku Gilang, lalu mengambil barang-barang miliknya dari tangan Gilang. Pilihanku sudah cukup. Kamu bisa lanjut memilih untuk klienmu itu. Perubahan. Sikap Yuniar yang tiba-tiba membuat Gilang terkejut. Sampai ia meraba sakunya dan merasakan earpiece-nya masih ada, barulah ia sedikit lega. Sayang, masa cuma beli satu setelan? Mana cukup? Yuniar menatap setelan baju bayi di tangannya, tersenyum dengan raut wajah penuh kesedihan. Satu set ini saja sudah cukup. Aku pulang duluan. Setelah mengatakan itu, Yuniar melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Gilang berniat menyusulnya, tapi entah apa yang dikatakan Zahra di ujung telepon, langkahnya terhenti. Kalau begitu kamu pulanglah duluan. Nanti aku antar hadiah ini ke klien dulu, baru aku pulang mencarimu. Nada suara Gilang terdengar sangat gembira. Yuniar enggan meladeninya. Ia memeluk baju bayi yang dibelinya dan keluar dari mall. Begitu keluar, ia menyetop taksi. Pak, ke pemakaman San Diego Hills. Ya, setelah keguguran, Yuniar sempat memohon kepada dokter untuk membawa pulang jasad mungil bayinya. Ia membeli sebuah petak makam untuknya dan memberikan nama untuk anak yang belum sempat melihat dunia itu. Cahaya. Yuniar meletakkan baju bayi yang dibelinya di samping Nissan. Sayang, Mama datang menjengukmu. Mama belikan baju baru untukmu. Maafkan Mama nak. Mama tidak bisa melindungimu. Di kehidupan selanjutnya, Mama harap kamu masih mau menjadi anak Mama. Yuniar duduk di samping makam sepanjang sore. Kenapa bayi Zahra bisa baik-baik saja?
sementara bayinya harus meninggal di dalam kandungan secepat ini. Yuniar membenci dirinya sendiri karena terlalu mudah mempercayai cinta Gilang. Ia benci dirinya yang begitu mudah terpancing emosi oleh provokasi Zahra. Ia benci karena tak mampu melindungi anaknya. Hingga malam tiba, Yuniar baru bangkit untuk pulang. Saat duduk di taksi, ia menyalakan ponselnya, dan barulah ia sadar ada banyak pesan dari nomor tak dikenal. Memblokirku tidak ada gunanya. Memblokirku tidak akan membuatku menghilang. Setelah kamu pergi tadi, Gilang menemaniku memilih banyak barang. Kulihat kamu cuma beli satu set baju, jadi aku berbaik hati membelikan satu set juga untukmu. Sama-sama, ya, oh ya, Gilang bilang, tidak peduli anak yang kulahirkan nanti laki-laki atau perempuan, kelak dia akan memberikan saham perusahaan kepadanya. Oh iya, Gilang juga bilang dia tidak bisa memberiku status di Indonesia, jadi dia akan membawaku menikah di luar negeri. Yuniar meletakkan ponselnya, kepalanya terasa pening. Gilang, oh Gilang, kamu benar-benar hebat. Yuniar memijat keningnya lalu berkata pada sopir taksi. Pak, putar arah ke firma hukum pengacara Lukman. Yuni, tumben kamu ke sini? Pengacara Lukman langsung menyambutnya di depan pintu. Perjanjian yang aku buat dengan Gilang dulu, apa masih ada? Lukman mengantar Yuniar ke ruangannya dan mengeluarkan dokumen perjanjian. Mereka masih di sini. Itu adalah perjanjian pranikah. Orang tua Yuniar sejak awal tidak menyukai Gilang. Ditambah lagi mereka tinggal jauh di luar negeri. Takut putri mereka akan diperlakukan tidak adil di Indonesia, mereka memaksa Gilang menandatangani sebuah perjanjian. Jika Gilang melakukan perbuatan tercela selama pernikahan, maka semua investasi keluarga Hartono di perusahaan Gilang selama bertahun-tahun akan langsung ditarik kembali. Dan jika Yuniar mengajukan cerai, Gilang harus menyetujuinya tanpa syarat. Yuniar menyerahkan semua bukti perselingkuhan Gilang kepada Lukman. Beberapa hari lagi, tolong bantu aku mengumumkan semua ini di pesta ulang tahun Gilang. Keluarga Hartono juga akan segera memproses penarikan investasi. Aku akan kembali ke Belanda, dan tidak akan pulang lagi ke sini. Urusan pemindah tanganan, restoranku, tolong bantu urus dengan Mbak Tari. Ya, melihat Yuniar mengatur semuanya dengan begitu tenang, Lukman merasa kasihan padanya. Pengorbananmu selama ini, apakah sepadan dengan ini semua? Yuniar menggeleng. Tidak apa-apa. Ini semua karena aku keras kepala memaksa menikah dengan Gilang. Aku yang salah memilih orang. Seharusnya kamu menyelamatiku karena aku sadar lebih awal. Baiklah, semoga hari-harimu ke depan penuh kebahagiaan. Keluar dari firma hukum, Yuniar menatap langit. Saat orang tuanya memaksanya menandatangani perjanjian pranikah itu, Yuniar sempat bertengkar hebat dengan mereka. Ia pikir ia tidak akan pernah menggunakan perjanjian itu. Siapa sangka, hanya dalam waktu 3 tahun, ia sendiri yang harus mengaktifkannya. Yuniar merasa dirinya yang dulu begitu mempercayai Gilang tak ubahnya seperti sebuah lelukon. Ia berjalan tanpa arah di pinggir jalan, hingga tiba-tiba melihat dua sosok dari belakang yang sangat ia kenal. Gilang dan Zahra. Zahra tampak bermanja-manja menunjuk sebuah restoran. Itu adalah restoran bergaya Belanda Eropa. Gilang paling tidak suka makanan Eropa, bahkan saat ia ikut Yuniar pulang ke Belanda, ia menolak menyentuhnya. Karena itu, selama ini, Yuniar selalu mengalah dan tidak pernah sekalipun membiarkan Gilang makan di restorannya sendiri. Namun kini, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Gilang menuruti Zahra dan masuk ke restoran itu dengan penuh kasih sayang. Yuniar mengikuti mereka, lalu duduk tak jauh dari meja mereka. Mas Gilang, cobain deh. Zahra memotong sepotong daging dan menyuapkannya ke mulut Gilang. Gilang, yang dulu sangat membenci makanan Eropa, malah tersenyum dan menelannya. Enak, kan? Apapun dari Zahra pasti enak. Lalu kenapa kamu tidak pernah mau makan masakan Yuniar? Bukannya dia buka restoran makanan Belanda Eropa? Dia kan bukan kamu. Gilang memotong daging dan meletakkannya di piring Zahra. Sebenarnya masakan Yuniar sama sekali tidak cocok dengan seleraku. Tapi dia tidak seperti kamu yang mau menyesuaikan diri denganku. Lalu kenapa kamu masih bersamanya? Wajah Zahra terlihat sedikit terluka. Gilang terdiam sejenak. Zahra, aku menyukai Yuniar. Kamu tahu itu. Lalu kenapa kamu masih bersamaku? Karena aku juga menyukaimu. Gilang menjawab, kamu berbeda darinya. Sebenarnya, dia itu sangat membosankan. Setiap pulang ke rumah, tubuhnya selalu bau asap dapur. Padahal dia tahu aku tidak suka bau itu, tapi dia tidak peduli. Untung saja akhir-akhir ini, karena hamil dia sudah lama tidak ke restoran. Kalau sudah urusan restoran, kadang dia bisa berlama-lama tidak pulang hanya demi bilang, sedang meriset menu baru. Sekalipun dia pulang, dia langsung mandi lalu tidur. Yang paling penting, dia sangat membosankan di ranjang. Kadang aku merasa,
sedang mengerjakan tugas negara. Gilang menyesap airnya. Ekspresi di wajahnya membuat Yuniar tidak bisa menebak apa yang dipikirkannya. Ah, sudahlah. Jangan bahas hal yang membuatmu sedih. Kalau bersamaku, kamu harus bahagia. Zahra menggoyangkan lengan Gilang. Iya, jangan bahas hal-hal yang merusak suasana. Setelah ini kamu mau melakukan apa? Melakukan hal yang membuat Mas Gilang bahagia dong. Zahra menjilat bibirnya, dan Gilang langsung membalas dengan senyuman penuh arti. Setelah keduanya pergi, Yuniar masih duduk di kursinya. Hatinya tidak bisa tenang. Pekerjaannya adalah kebanggaannya. Berkutat di dapur meneliti resep baru, setiap hari adalah momen paling membahagiakan baginya. Tapi semua itu, kini, dijadikan alasan oleh Gilang untuk merendahkannya. Padahal dulu, Gilang tidak pernah berkata seperti itu. Gilang sering memeluknya dan berkata, "Aku paling suka melihatmu memasak." Ternyata semua itu hanya pura-pura. Gilang selalu menyiapkan baju baru setiap kali ia pulang, dan membantunya mandi saat ia kelelahan. Ternyata itu karena ia jijik dengan bau dapur di tubuhnya, membosankan di ranjang, makanya mencari pelarian pada Zahra. Yuniar tertawa keras. Ia pulang ke rumah dengan tatapan kosong. "Nyonya sudah pulang? Bapak baru saja mengirimkan banyak sekali barang. Sini, Nyonya lihat." Seorang pelayan menarik tangan Yuniar begitu ia masuk ke dalam rumah. Melihat lantai ruang tamu penuh dengan perlengkapan bayi, pupil mata Yuniar melebar. "Nyonya kenapa?" Pelayan itu tampak khawatir melihat ekspresi Yuniar. Yuniar menepis tangan pelayan itu. "Buang semuanya keluar," teriaknya, lalu berlari menuju kamarnya. Ia mengunci pintu, menghempaskan tubuhnya ke ranjang, dan menangis sejadi-jadinya. "Gilang, aku akan membuatmu menyesal." Keesokan harinya, saat Yuniar sedang sarapan, Gilang pulang dengan terburu-buru. "Sayang, 2 hari ini aku ada urusan mendadak. Aku harus ke luar negeri, sebentar." Yuniar sedikit terkejut. Mendadak sekali, Gilang tidak menghentikan langkahnya, dan dalam waktu singkat ia sudah selesai, mengemasi koper. Kliennya mendesak. "Kamu baik-baik di rumah ya, tunggu aku pulang." Gilang berjongkok dan mengusap perut Yuniar. "Nak, baik-baik di rumah. Papa, pergi sebentar nanti pulang. Jangan rewel ya." Setelah berkata begitu, ia bangkit dan mengecup kening Yuniar. "Tunggu aku pulang." Tepat saat Gilang berbalik, Yuniar menahan lengannya. "Gilang, saat hari ulang tahunmu nanti, apa kamu akan pulang?" Gilang tertegun sejenak. Ia berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Pasti pulang." Yuniar mengangguk, "Kamu harus pulang. Aku punya kejutan untukmu." Senyum Gilang semakin lebar. "Benarkah? Aku sangat menantikannya." Yuniar menarik sudut bibirnya, tapi senyumnya tidak mencapai matanya. "Aku juga sangat menantikannya." Gilang tidak menyadari tatapan Yuniar, ia hanya memeluk Yuniar erat. "Sayang, maafkan aku tidak bisa menemanimu beberapa hari ini. Saat aku pulang nanti, aku pasti akan menebus semuanya." Yuniar mendorong dada Gilang perlahan. "Pergilah." Baru pada saat itulah Gilang menyadari ada yang salah dengan kondisi Yuniar. Hatinya diliputi rasa cemas. Ia segera menggenggam tangan Yuniar. "Sayang, tunggu aku pulang." "Ya." Yuniar tidak merespons. Ia hanya mendesak Gilang untuk segera pergi. Menatap mata Yuniar yang sedingin es, kepanikan dalam hati Gilang perlahan mulai membesar. "Sayang." Baru saja ia ingin mengatakan sesuatu, ponselnya berdering. Setelah menjawab beberapa patah kata, Gilang menatap Yuniar dengan cemas. "Sayang, bagaimana kalau..." Kata-kata Gilang terhenti, seolah tidak tahu harus berkata apa. Yuniar tersenyum tipis, melangkah maju ke hadapan Gilang. Persis seperti yang biasa ia lakukan, selama 3 tahun terakhir, ia merapikan kerah baju Gilang dengan lembut. "Urusan klien lebih penting. Kamu urus saja pekerjaanmu. Tapi ingat, saat pesta ulang tahunmu nanti, kamu harus pulang." Ponsel Gilang terus bergetar. Melihat Yuniar tidak tampak marah, Gilang pun buru-buru pergi. Sebelum pergi, ia sempat menoleh sekali lagi ke belakang. Ia melihat Yuniar berdiri di ambang pintu, tersenyum lembut padanya. Jantung Gilang mendadak terasa nyeri, seolah-olah kepergiannya kali ini berarti ia tidak akan pernah lagi bisa melihat Yuniar. Ia segera mengusir firasat buruk itu dari kepalanya dan menghibur dirinya sendiri. "Yuniar sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untukku, jangan berpikir macam-macam. Lagi pula, dia sama sekali tidak tahu keberadaan Zahra. Apa alasannya untuk meninggalkanku?" Setelah memikirkan hal itu, Gilang pun merasa lebih tenang. Sepeninggal Gilang, Yuniar membuka ponselnya. Terpampang pesan dari Zahra yang dikirimkan pagi ini. Gilang menemaninya ke luar negeri untuk melangsungkan pernikahan. Bibir Yuniar menyunggingkan senyum sinis, membalas dengan satu kata singkat, "Selamat." Yuniar kembali ke ruang makan, menyelesaikan sarapannya dengan perlahan, lalu mulai mengemasi barang-barangnya. Ia berjalan ke arah ruang ganti, walk-in, kloset,
dan membuka lemari di bagian paling dalam. Sebuah gaun pengantin yang sangat indah mulai terlihat. Ia masih ingat dengan jelas ekspresi bangga Gilang saat pertama kali menunjukkan gaun ini padanya. Gilang menuntunnya, menjelaskan setiap detail gaun itu. Lihat, sayang, bagian ini menggunakan sutra dan renda kualitas terbaik. Ada banyak batu permata dan kristal. Aku secara khusus mengundang desainer dari Italia untuk menjahitnya dengan tangan. Ini baru saja diterbangkan kemari, satu-satunya di dunia. Saat itu, Yuniar dengan bahagia bergurau, apa ini tidak terlalu berat? Kan, ada aku yang menjagamu, jawab Gilang saat itu. Semua kenangan manis itu masih tergambar jelas di ingatannya. Namun kini, Gilang pasti sudah menyiapkan gaun pengantin yang baru untuk Zahra, bukan? Yuniar memalingkan wajahnya dan menatap mahkota emas putih di samping gaun itu. Meski sudah berlalu 3 tahun, Yuniar masih terpana akan keindahannya. Ia mengambil mahkota itu. Pantulan wajahnya yang berkerut getir terpantul di kilau batu permatanya. Tidak ingin melihatnya lebih lama lagi, Yuniar memasukkan kembali mahkota itu ke kotaknya, lalu mengumpulkan semua perhiasan yang pernah dibelikan Gilang selama ini. Kemudian, ia memanggil kepala pelayan rumahnya, ia menunjuk ke arah gaun pengantin dan kotak perhiasan. Juallah semua ini, dan sumbangkan seluruh uangnya. Kepala pelayan terkejut. Nyonya, Yuniar tersenyum menenangkan. Aku jarang memakainya. Kurasa lebih baik disumbangkan untuk hal-hal yang baik. Kepala pelayan hanya bisa mengangguk. Saat ia hendak beranjak pergi, Yuniar tiba-tiba bertanya, "Oh ya, bagaimana persiapan pesta ulang tahun Bapak?" "Semuanya sudah berjalan sesuai instruksi sebelumnya, Nyonya. Bagus. Sisanya biar aku sendiri yang mengatur." 3 hari menuju pesta ulang tahun Gilang, Yuniar telah menyelesaikan urusan pemindah-tanganan restorannya, lalu mulai fokus mempersiapkan perayaan itu. "Aku sedikit mengubah daftar tamu. Tolong cetak undangannya lebih banyak lagi. Siapkan layar besar di aula. Nanti akan ada beberapa video yang diputar. Dan, pesta ini harus disiarkan langsung melalui saluran media perusahaan." "Titah, Yuniar." Kepala pelayan tidak menaruh curiga, dan melaksanakan semua perintah Yuniar dengan patuh. Waktu berlalu sangat cepat, tibalah hari ulang tahun Gilang. Yuniar berinisiatif menghubungi Gilang melalui telepon. "Kapan kamu pulang, sayang? Aku baru turun dari pesawat. Sekarang sedang menuju ke hotel, jangan buru-buru, ya?" Nada Gilang terdengar agak kesal. Beberapa hari ini Zahra terus merengek padanya, memaksanya terus memundurkan jadwal kepulangannya. Untungnya, ia berhasil kembali tepat di hari ulang tahunnya. "Gilang," suara Yuniar terdengar sangat pelan. "Sayang, tunggu sebentar, ya. Aku hampir sampai." Yuniar berdiri di luar Bandara Soekarno-Hatta, melihat dari kejauhan sosok Gilang yang berjalan tergesa-gesa menuju pintu keluar. Ia menyunggingkan senyum dingin. "Gilang, tidak usah terburu-buru. Kejutan yang aku siapkan menunggumu di sana, tidak akan lari." Setelah menutup telepon, Yuniar berbalik menuju pintu keberangkatan internasional. "Semoga kamu suka kejutan yang kuberikan." "Selamat tinggal, Gilang." Di dalam mobil yang melaju menuju lokasi pesta, Gilang merasa gelisah. Sejak Yuniar menutup telepon, ia tidak bisa lagi menghubunginya. Kenapa dia tidak mengangkat telepon? Jangan-jangan dia marah? Gilang bergumam kesal. Sopir yang melirik ke arah Gilang di kursi belakang, menyembunyikan senyum sinisnya. Sebelum menjemput Gilang, ia baru saja mengantar Yuniar ke bandara. Teringat senyum di wajah Yuniar saat pergi, sopir itu merasa puas. "Nyonya Yuniar, orang yang sangat baik, tidak pantas berhubungan lagi dengan bajingan seperti Pak Gilang." Memikirkan hal itu, sopir membuka mulut. "Bapak jangan panik, mungkin Nyonya benar-benar menyiapkan kejutan untuk Bapak." Gilang tidak menyadari perubahan cara panggilan sopir terhadap Yuniar, ia hanya mengangguk sambil mengernyit. "Yuni memang bilang punya kejutan untukku." "Cepat, jalankan mobilnya." Sang sopir hanya mempercepat laju mobil sedikit saja. Pesawat Yuniar baru akan lepas landas 2 jam lagi. Ia ingin menunda waktu agar Gilang tidak bisa mengejarnya. Saat Gilang tiba di aula perjamuan, para tamu undangan sudah berkumpul. Ia melihat banyak wajah yang tak pernah diundangnya di pesta-pesta sebelumnya. Beberapa dari mereka adalah wajah baru. Namun, Gilang menganggap ini semua adalah bagian dari rencana Yuniar. Begitu sampai di aula, Gilang langsung dibimbing oleh seorang pelayan untuk mengganti pakaian. "Apa kalian melihat istriku? Kenapa bukan dia yang membantuku ganti baju?" Sambil menunggu, Gilang terus mengedarkan pandangan mencari Yuniar. Seorang pelayan menggelengkan kepalanya. "Nyonya hanya berpesan pada kami untuk membantu Bapak berganti pakaian setelah Bapak tiba." "Kenapa dia tidak mengangkat telepon?" Gilang mulai berkeringat dingin. "Nyonya mungkin sedang menunggu di aula perjamuan, Pak." Gilang berusaha menekan kecemasannya dan menerima setelan jas itu. Namun saat ia berdiri di depan cermin,
ia baru menyadari pakaian apa yang dikenakannya. Itu adalah jas pengantin yang ia kenakan saat menikahi Yuniar. Gilang mendadak lega, ternyata ini rencana Yuniar. Perayaan ulang tahun, pernikahan mereka belum berjalan lancar. Jadi Yuniar berniat mengenang kembali masa-masa pernikahan mereka di pesta ini. Suasana hati Gilang langsung membaik. Tolong tata rambutku juga, pinta Gilang pada pelayan. Yuni hari ini pasti cantik sekali, aku tidak boleh tampil mengecewakan. Setelah rambutnya ditata rapi, Gilang melangkah menuju aula perjamuan dengan raut wajah penuh harap. Sayangnya, waktu sudah berlalu cukup lama. Selamat ulang tahun, Pak Gilang. Wah, Pak Gilang beruntung sekali. Nyonya, benar-benar habis-habisan menyiapkan pesta ini. Jas Pak Gilang hari ini bagus sekali. Selera Nyonya memang juara. Bapak hari ini bersinar sekali. Ya, jelaslah, kan Nyonya sedang hamil. Sebentar lagi Pak Gilang jadi ayah. Sepanjang jalan memasuki aula, Gilang dibanjiri ucapan selamat. Senyumnya tak henti-henti terkembang. Mari Pak Gilang, sebelah sini, seorang pelayan menuntun Gilang menuju panggung utama di tengah aula. Gilang berbisik, di mana istriku? Sebentar lagi Bapak akan tahu di mana Nyonya Yuniar berada. Gilang mendongak. Pengacara Lukman dan Siska berdiri menghalangi jalannya. Senyum mereka berdua memancarkan kedinginan yang sama. Yuniar mengundang kalian juga? Gilang terkejut. Tentu saja. Yuniar kan sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Siska melipat tangannya di dada, tersenyum sinis. Sayangnya, Gilang tidak menangkap nada sindiran dalam suara Siska. Kejutan apa? Aku benar-benar tidak sabar. Tunggu dan lihat saja. Sang aktor utama, silakan naik ke panggung, ujar Lukman. Gilang tersenyum, melangkah ke tengah panggung dengan penuh harap. Terima kasih, semuanya sudah menyempatkan hadir di pesta ulang tahunku. Semoga kalian bisa menikmati jamuan ini, seperti tahun-tahun sebelumnya. Gilang memberi sambutan singkat. Siska dan Lukman saling pandang dan tersenyum di bawah panggung. Siska mengangguk pada seorang pelayan. Detik berikutnya, lampu aula padam. Layar besar di belakang Gilang tiba-tiba menyala. Suara Gilang terdengar menggema. Kamu berbeda darinya. Sebenarnya dia itu sangat membosankan. Sebenarnya aku paling tidak suka bau asap dapur dari tubuhnya. Yang paling penting, dia sangat membosankan di ranjang. Suara Gilang bergema ke seluruh penjuru aula perjamuan. Seketika, para tamu mulai berbisik-bisik dan berdesak-desakan. Gilang merasa kepalanya nyaris meledak. Kata-kata itu adalah percakapannya dengan Zahra, dan hanya dia dan Zahra yang tahu pembicaraan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Gilang berbalik dengan syok. Di layar besar, terpampang jelas video dirinya dan Zahra sedang bermesraan di restoran Belanda itu. Ternyata ekspresi wajahnya saat mengucapkan kata-kata itu terlihat seperti itu. Gilang menatap layar dengan mata terbelalak. Apa yang Pak Gilang bicarakan itu Nyonya Yuniar? Siapa perempuan di seberangnya itu? Nggak tahu, tapi sepertinya hubungan mereka tidak biasa. Ya, ampun. Orang memang tidak bisa dinilai dari luarnya saja. Bisik-bisik para tamu membuat telinga Gilang berdenging. Matikan layarnya. Ini semua hasil editan, teriak Gilang. Namun layar itu terus memutar tayangan. Kenapa kamu tidak mati saja sih? Kalau kamu mati, aku dan Mas Gilang bisa bersama. Mas Gilang bilang mau membawaku menikah di luar negeri. Suara Zahra diputar bersamaan dengan foto-foto pesan singkat yang ia kirimkan kepada Yuniar, terpampang jelas di hadapan seluruh tamu. Setelah itu, dilanjutkan dengan video upacara pernikahan mereka berdua di luar negeri. Aula perjamuan itu layaknya panci yang mendidih. Ya ampun, kok berani-beraninya. Pak Gilang, perempuan itu bahkan menyumpahi Nyonya Yuniar agar mati. Video itu panjang, berdurasi sekitar belasan menit. Gilang menatap layar dengan nanar. Ini semua ulah Yuniar. Yuniar sudah tahu semuanya. Pantas saja dia minta pisah ranjang. Pantas saja sikapnya sangat aneh belakangan ini. Zahra gila. Dia berani-beraninya mencari gara-gara dengan Yuniar. Membayangkan Yuniar sudah mengetahui ini semua, napas Gilang terasa sesak. Tiba-tiba ia seperti orang gila, menarik kerah baju seorang pelayan. Matikan, cepat matikan, Siska bertepuk tangan. Layar besar itu pun akhirnya mati. Seluruh ruangan terasa hening, layaknya dipaus, hingga lampu kembali menyala terang, suasana aula kembali bising. Jika diperhatikan lebih teliti, beberapa orang di antara kerumunan tamu mulai mengangkat kamera. Pengacara Lukman menghampiri Gilang. Bapak Gilang Prasetya, berdasarkan perjanjian pranikah antara Anda dan Nyonya Yuniar, dikarenakan tindakan perselingkuhan Anda dan moral Anda yang tercela, Nyonya Yuniar telah mengajukan gugatan cerai. Harap hadiri persidangan tepat waktu dan penuhi syarat.
perjanjian untuk menyetujui gugatan cerai tanpa syarat apapun. Gilang ingin membantah, tapi Lukman mengacungkan satu jari, tolong dengarkan, sampai selesai. Berdasarkan perjanjian yang sama, terhitung mulai detik ini, keluarga Hartono menarik kembali seluruh investasi dari perusahaan keluarga Prasetya. Atas permintaan Nyonya Yuniar, perjanjian ini berlaku efektif seketika. Selain itu, mengingat Anda telah melangsungkan pernikahan dengan saudari Zahra di luar negeri selama masa pernikahan Anda dengan Nyonya Yuniar yang masih sah, Nyonya Yuniar akan menuntut Anda atas pasal poligami tanpa izin. Dan Nyonya Yuniar berhak menuntut pengembalian seluruh dana yang telah Anda habiskan untuk saudari Zahra. Begitu Lukman selesai berbicara, rentetan cahaya flash kamera memenuhi aula perjamuan. Para wartawan yang khusus diundang oleh Yuniar menyerbu maju. Pak Gilang, apakah penarikan modal keluarga Hartono akan berdampak pada saham perusahaan Prasetya? Pak Gilang, apakah benar Anda menikah dengan saudari Zahra di luar negeri? Pak Gilang, tolong tanggapannya. Rentetan skandal ini membuat Gilang hancur berantakan. Ia mendorong wartawan di depannya, lalu mencengkeram kerah baju Lukman. Ini semua perintah Yuniar? Di mana dia sekarang? Ini semua salah paham, aku bisa jelaskan. Siska berjalan menghampiri Gilang dan menamparnya keras-keras. Plak, kata-kata yang keluar dari mulutmu sendiri masih dibilang salah paham? Emangnya perempuan bernama Zahra itu yang memaksamu melakukan itu semua? Gilang memegang pipinya, tak mampu membalas. Rekan-rekan wartawan, dan juga netizen yang sedang menonton siaran langsung, ini, tolong ingat baik-baik wajah munafik ini. Seru Siska ke arah kamera. Dia membuat istrinya dan selingkuhannya hamil di saat yang bersamaan. Sok jago, selingkuh, tapi nggak bisa menjaga perempuan murahan itu. Hebatnya, selingkuhannya sendiri yang mengirim semua bukti itu pada istrinya yang sah. Dan, gara-gara pelakor itu, istri sahnya keguguran karena syok. Tapi pria ini, bahkan tidak sadar kalau bayinya sudah meninggal. Siska langsung mengeluarkan surat keterangan keguguran dari rumah sakit dan menempelkannya tepat di depan wajah Gilang. Gilang terpaku di tempat. Apa yang kamu bilang? Pikiran Gilang sudah kalut. Keguguran? Lihat baik-baik, anak kalian meninggal karena ulahmu dan Zahra. Gilang tersungkur ke lantai. Kapan? Di hari peringatan pernikahan kalian. Ingat baik-baik. Hari jadi pernikahan, kalian adalah hari kematian anakmu yang belum sempat lahir ke dunia. Siska menatap remeh Gilang dari atas panggung, matanya menyala penuh amarah. Kenapa? Gilang menatap Siska dengan tatapan kosong. Kamu tanya saja pada selingkuhanmu itu. Malam sebelum perayaan hari jadi, dia sengaja menghubungi Yuniar dan memamerkan kehamilannya. Besok, paginya, detak jantung bayi Yuniar sudah berhenti. Jangankan Yuniar, bahkan, bayimu sendiri tidak sudi punya ayah sepertimu. Siska murka, menarik kerah baju Gilang. Dan apa yang kamu lakukan? Di hari perayaan pernikahan, kamu masih asyik bermesraan dengan perempuan itu. Gilang baru teringat segalanya. Teringat betapa anehnya sikap Yuniar hari itu. Wajahnya yang letih, tatapan sinisnya saat bicara soal klien. Ternyata Yuniar sudah tahu semuanya saat itu. Ternyata saat itu anak mereka sudah tiada. Aku dan Zahra, kami tidak serius. Mendengar pembelaan Gilang, Siska semakin muak. Jangan bilang kamu cuma iseng cari selingan. Wah, luar biasa. Demi selingan, kamu rela membuang istri dan anakmu, dan malah sempat-sempatnya nikah sama selinganmu di luar negeri? Bukan. Aku tidak menikahinya. Aku cuma membohonginya. Kami cuma. Belum sempat Gilang menyelesaikan kalimatnya, seorang pria parubaya muncul di aula dan langsung meninju wajah Gilang. Anak tidak berguna, tutup mulutmu. Orang itu adalah ayah Gilang, Pak Prasetya. Awalnya ia sedang memimpin rapat direksi. Saat sekretarisnya tiba-tiba masuk dengan panik, barulah ia tahu bahwa skandal besar telah meledak di pesta ulang tahun putranya. Ia segera bergegas ke lokasi. Melihat anaknya mulai meracau seperti orang gila, ia langsung menghentikannya. Ia memerintahkan petugas keamanan untuk memutus siaran langsung dan menggiring para wartawan ke samping. Saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas tontonan memalukan dari keluarga kami. Saya mohon kalian mau memberikan sedikit muka pada saya dan menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Pak Prasetya memohon langsung, membuat banyak pihak tak berani bicara lebih banyak dan berangsur meninggalkan aula. Setelah semua tamu bubar, Pak Prasetya menghampiri pengacara Lukman dan Siska. Ia menatap Lukman tajam. Soal perjanjian pranikah itu, apa maksudnya? Itu adalah syarat dari keluarga Hartono sebelum menyetujui pernikahan ini. Bapak Gilang tidak pernah memberitahu Anda? Pak Prasetya tertawa sinis, menatap putranya yang terduduk hancur. Hah, anak, sialan, terima kasih, saya setuju dengan perceraiannya. Kami tidak akan menyusahkan keluarga Hartono.
Tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada mereka. Kemudian, ia menoleh pada Siska. Dokter Siska, di mana Yuniar sekarang? Boleh, saya menemuinya sebagai seorang ayah mertua. Melihat ketulusan Pak Prasetya, Siska hanya menggeleng. Yuniar tidak ingin menemui Gilang atau siapapun dari keluarga Prasetya. Saya tidak akan memberitahu kemana ia pergi. Pak Prasetya tertunduk dan menghela napas panjang. Namun Gilang tiba-tiba merangkak maju. Siska, kumohon. Kamu sahabat terbaik, Yuni. Tolong beritahu aku di mana dia. Aku bisa jelaskan, ini semua salah paham. Aku mohon padamu, aku tidak bisa hidup tanpa Yuni. Aku mencintainya. Gilang menangis terseduh-seduh. Siska mengerutkan kening dengan jijik. Gilang, kalau kamu benar-benar mencintainya, kamu tidak akan pernah menyakitinya seperti ini. Pada akhirnya, yang kamu cintai itu cuma dirimu sendiri. Tadi kan sudah kuingatkan semua, kata-kata yang keluar dari mulutmu. Mana dari semua itu yang menunjukkan kamu mencintainya? Setelah berkata demikian, Siska sedikit membungkuk hormat pada Pak Prasetya, lalu pergi bersama Lukman. Pak Prasetya menatap Gilang dengan pandangan jijik dan memerintahkan ajudannya, bawa dia pulang. Biarkan dia menenangkan diri. Pak Prasetya lalu bergegas, kembali ke perusahaannya, karena utusan dari keluarga Hartono sudah datang untuk mengurus penarikan modal. Sepanjang perjalanan pulang, Gilang terus memberontak. Baru setelah ajudannya melemparkannya masuk ke dalam villa, ia menjadi tenang. Para asisten rumah tangga berbaris di ruang tamu, semuanya menatap Gilang dengan tatapan penuh kekecewaan. Gilang mengambil vas bunga di dekatnya dan melemparnya. Lihat apa kalian, keluar semua. Dimarahi seperti itu, para pekerja pun berjalan keluar. Saat kepala pelayan melewati Gilang, ia menghela napas panjang. Bapak, Nyonya sudah membawa semua barang-barangnya dan menjual beberapa di antaranya. Selamat malam, Pak. Setelah itu, ia bergabung dengan pekerja lainnya meninggalkan villa mewah tersebut. Gilang baru menyadari, villa ini sudah kosong melompong. Foto pernikahan mereka telah dipotong, hanya menyisakan gambar Gilang yang berdiri sendirian di dalam bingkai. Peralatan masak favorit Yuniar di dapur lenyap tak berbekas. Ia berlari ke kamar, pakaian dan sepatu Yuniar juga hilang. Ruang pakaian, walk-in closet, terasa kosong, dan di pojokan, lemari tempat menyimpan gaun pengantin terbuka, lebar tanpa isi. Apakah Yuniar membawa pergi gaun itu, atau menjualnya? Gilang tak berani membayangkannya. Ia duduk di tengah villa yang sepi, hatinya terasa seperti ada yang mencabut sebagian. Kosong, Yuni, kenapa kamu pergi begitu saja? Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Gilang memeluk kepalanya dan menangis terseduh-seduh. Dulu, orang tua Yuniar sangat membencinya, namun Yuniar meyakinkan mereka demi dirinya, bahkan rela membangkang pada orang tuanya. Cinta Yuniar begitu menggebu, ia tulus, tapi kini cinta itu juga menghilang dengan cepat, seperti kata Yuniar dulu, jika ia melakukan kesalahan ini, maka semuanya tidak akan bisa diperbaiki lagi. Teringat kembali hari pernikahan mereka, saat Yuniar melangkah mendekatinya. Dengan gaun pengantin, kenangan itu masih terasa seperti mimpi yang indah, dan dia sendirilah yang telah menghancurkannya. Ini semua salahnya. Awalnya ia hanya ingin membantu Zahra, namun ia gagal mengendalikan diri. Zahra, yang sangat pandai melayani di ranjang membuat ia ketagihan hanya dalam sekali. Coba. Sejak saat itu, ia terperosok ke dalam lubang gelap, sementara Yuniar selalu sibuk dengan pekerjaannya dan sangat pendiam di ranjang. Ia hanya ingin mencari sensasi sesaat. Ia pikir, selama ia menyembunyikannya dengan rapi, semuanya akan berjalan sesuai keinginannya. Mencintai Yuniar di rumah dan memuaskan nafsunya dengan Zahra di luar. Semua berjalan sesuai rencananya, namun Zahra tidak pernah puas. Perempuan itu berani menghina Yuniar di belakangnya. Memikirkan Zahra, kebencian Gilang memuncak hingga giginya bergemeretak. Ia bangkit dan berjalan menuju pintu keluar, tapi dihalangi oleh penjaga. Bapak besar melarang Bapak keluar rumah. Gilang tentu paham watak keras ayahnya. Ia mundur selangkah. Zahra tiba dengan penerbangan sore ini. Harusnya sebentar lagi mendarat. Bisakah kalian membawanya kemari? Penjaga itu mengira Gilang masih ingin bersenang-senang, lalu menatapnya dengan tatapan merendahkan. Penjaga itu adalah orang kepercayaan ayahnya, Gilang tidak berani melawannya. Ia tertawa getir. Dalam kondisi seperti ini, mana mungkin aku memikirkan hal itu? Aku harus membuat perhitungan dengannya. Tolonglah, ekspresi penjaga itu melunak. Ia mengangguk dan menginstruksikan anak buahnya untuk menjemput Zahra. Sementara itu, Zahra baru saja turun dari pesawat. Ia menyadari banyak orang di bandara memperhatikannya. Ia menunduk menatap gaun haute couture yang dibelikan,
Gilang mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Ia tidak sadar bahwa tatapan orang-orang itu bukanlah tatapan kagum, melainkan tatapan jijik. Baru saja keluar dari bandara, seorang pria berjas rapi dan bertubuh tegap menghampirinya. "Mbak Zahra." Zahra mengangguk. Pria itu mempersilakannya masuk ke mobil. "Pak Gilang meminta kami menjemput Anda." Dada Zahra membusung, merasa sangat bangga. Begitu masuk ke dalam mobil, ia langsung menghubungi Gilang. "Mas Gilang, kok kamu nggak jemput aku sih? Aku menunggumu di rumah." Suara Gilang yang duduk di ruang tamu villa terdengar, sedingin es. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Zahra tertawa riang. Penjaga yang menyetir mobil menatap pemandangan itu dengan jijik. Sampai mobil berhenti di depan villa, mata Zahra berbinar-binar. Melihat Gilang berdiri di depan pintu, Zahra bergegas turun dari mobil dan memeluk pinggangnya. "Gimana? Malam ini kita mau main yang lebih asyik?" Gilang mencengkeram pinggang Zahra. Senyumnya tampak kejam. "Iya, sangat asyik. Kebetulan hari ini ulang tahunmu, kita rayakan beda dari biasanya." Zahra menjilat bibirnya. Gilang tak pernah membawanya ke rumah ini sebelumnya. Mendapati dirinya diantar langsung ke villa ini, ia sama sekali tak menyadari keganjilan pada diri Gilang. Ia terus nyerocos. "Kok Yuniar nggak ada di rumah?" Ia melangkah masuk, lagaknya sudah seperti nyonya rumah. Ia berjalan berkeliling, menatap seisi rumah. Gilang mengikutinya dari belakang dengan mata semerah darah. "Zahra." Suara Gilang sedingin es. "Ya?" Sahut Zahra santai, masih tenggelam dalam kebahagiaan. "Sudah berapa lama kita bersama, Mas Gilang ini kenapa? Kita kan sudah lebih dari 6 bulan." Zahra berbalik, memeluk Gilang, menyandarkan kepalanya di dada pria itu, bermanja-manja. "Kamu, ingat nggak, waktu kita pertama jadian, aku bilang apa?" Gilang menatap Zahra dalam dekapannya, lalu bersuara datar. "Kamu bilang akan mencintaiku selamanya." Akhirnya Zahra menyadari ada yang salah. Ia mendongak menatap Gilang. Gilang tidak membalas pelukannya sama sekali. Zahra mulai panik. Ia mundur selangkah, tanpa sadar. Tapi Gilang langsung mencengkeram pergelangan tangannya. "Ada lagi?" Keringat dingin mengucur dari dahi Zahra. Jangan-jangan Yuniar ngomong macam-macam ke Gilang? "Bukankah aku sudah bilang, jangan sampai Yuniar tahu?" "Selama dia tidak tahu, aku bisa memberimu apa saja yang kamu mau. Bahkan aku menuruti kemauanmu, mengadakan upacara pernikahan di luar negeri. Apalagi yang kamu inginkan?" Cengkeraman Gilang di tangan Zahra menguat. Zahra merasa tulang tangannya hampir remuk. Ia meringis kesakitan. Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa?" "Lalu dari mana Yuniar mendapatkan chat kita?" Gilang melemparkan foto tangkapan layar yang dikirimkan Siska tepat ke wajah Zahra. Zahra sangat panik, tapi ia sadar, ia tidak boleh mengaku. Sekali ia mengaku, ia akan kehilangan segalanya. "Akhir-akhir ini kamu kan sering bersamaku. Jangan-jangan Yuniar curiga?" "Ini chat palsu. Aku nggak pernah kirim ini. Jangan-jangan Yuniar cuma mau menjebakmu. Lagian kamu kan nggak pernah kasih pinjam HP-mu. Dari mana aku bisa dapat nomor HP-nya Yuniar?" Zahra memaksakan senyum untuk mengambil hati Gilang. Sesaat, Gilang nyaris tertipu. Ia mulai curiga. Apakah Yuniar benar-benar hanya menggertaknya? Kalau Yuniar sebenarnya tidak tahu apa-apa, bukankah yang ia lakukan di pesta ulang tahun justru membongkar aibnya sendiri? Tapi sejak kapan Yuniar mulai curiga? Namun, saat ia menunduk dan melihat kilatan kelicikan di mata Zahra, Gilang tertawa getir. "Hampir saja aku tertipu olehmu. Yuniar tidak pernah mencampuri urusanku, apalagi memeriksa ponselku. Kamu tidak tahu seberapa besar kepercayaannya padaku. Kalau dia curiga, dia akan langsung bertanya padaku. Mas Gilang, percayalah padaku. Aku nggak bohong. Kalau nggak percaya, periksa saja HP-ku." Tanpa mempedulikan perlawanan Zahra, Gilang memerintahkan anak buahnya menahan Zahra di lantai. "Bagus." Gilang tertawa kejam, merampas ponsel Zahra dari dalam tasnya dan memberikannya pada anak buahnya. "Cek. Pulihkan semua data yang sudah dihapus." Anak buahnya mengambil ponsel itu dan pergi. Gilang menatap Zahra. "Kalau sampai aku tahu ini ulahmu, kamu tahu akibatnya, kan? Percayalah padaku, Mas." Zahra duduk di lantai. Ia sama sekali tidak takut, karena ia menghubungi Yuniar menggunakan ponsel yang lain. Gilang tak akan menemukan apapun. Benar saja, tak lama kemudian sang pengawal kembali. "Pak, memang tidak ada apa-apa." Zahra menatap Gilang dengan wajah pura-pura tersakiti. Sementara itu, pada malam yang sama di waktu Belanda, Yuniar baru saja keluar dari bandara dan melihat orang tuanya sudah menunggu di luar. "Papa, Mama." Yuniar berlari sambil menyeret kopernya. "Kan Yuni sudah bilang, bisa pulang sendiri, kenapa repot-repot jemput?" Yuniar sangat gembira melihat mereka. "Kami kan khawatir." Ibunya mencolek dahi Yuniar dengan penuh rasa sayang.
Tapi, sepertinya kamu baik-baik saja. Ayah Yuniar memeluk istrinya, menggoda putri mereka, semuanya sudah papa urus. Beritanya sudah ramai di Jakarta. Gilang pasti sekarang lagi kelimpungan. Kamu, pasti senang, kan? Rasa sakit hati Yuniar menguap begitu melihat kedua orang tuanya. Namun, sang ibu tetap saja menyeka air mata. Mama cuma merasa sakit hati. Anak perempuan, Mama diperlakukan begitu buruk. Melihat itu, hati Yuniar luluh. Selama papa dan mama mendukungku, aku bisa melewati apapun. Sudah, istri dan anak baru pulang, jangan nangis lagi. Ayo kita pulang, makan. Yang enak, ayah Yuniar mengambil alih koper Yuniar. Ini baru putri papa. Siapa pun yang berani mengusikmu, harus dibayar berkali lipat. Yuniar tersenyum dan memeluk ibunya. Ia memandang keluar jendela mobil. Ibunya, sangat lembut perasaannya dan mudah menangis. Awalnya saat tahu dirinya hamil, Yuniar menunda memberitahu keluarganya karena ingin menunggunya kuat dulu. Untung saja ia tidak memberitahu sang ibu, kalau tahu ia keguguran karena Gilang. Dan Zahra, ibunya pasti hancur. Pa, Ma, aku tidak akan kembali ke sana lagi. Aku akan menetap di Belanda, tidak kemana-mana lagi, janji Yuniar sungguh-sungguh. Sang ibu menghapus air matanya. Tinggal saja di dekat papa dan mama. Kalau mau, buka restoran, buka saja. Apapun yang kamu lakukan, mama dukung. Kalau nggak mau, kerja di perusahaan juga nggak apa-apa. Tubuh papamu masih sehat. Yuniar bersandar di dada ibunya, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pa, Ma, senangnya bisa pulang. Aku nggak akan keras kepala lagi. Nggak apa-apa Yuni, di depan papa dan mama, kamu boleh keras kepala, selamanya. Yuniar menemukan kembali kebahagiaannya di pelukan keluarganya. Sesampainya di rumah, ia mandi air hangat lalu menuju dapur. Sang ibu sedang memasak. Ibunya adalah seorang chef profesional, dan impian Yuniar untuk menjadi koki berawal dari ibunya. Wah, wangi sekali. Aku lapar, Ma. Yuniar bermanja-manja memeluk lengan ibunya. Biar Mama buatkan masakan kesukaanmu. Oh ya, papamu nunggu di ruang kerja. Dia minta kamu ke sana sebentar. Yuniar mengangguk dan menuju ruang kerja. Ayahnya melihatnya masuk dan mengangguk pelan. Istirahatlah dulu. Besok, kita ke rumah sakit untuk periksa kesehatan. Yuniar terkejut. Belum lama ini ia menjalani kuretase. Suasananya hatinya buruk, lalu menempuh perjalanan jauh. Biar papa tenang kalau kamu sudah periksa. Papa, sudah tahu? Siska yang bilang. Dia khawatir dengan keadaanmu. Tapi, papa belum beritahu mamamu, kalau nggak dia pasti sedih lagi. Ayah Yuniar duduk di sampingnya. Yuni, jaga dirimu baik-baik, jangan buat mamamu khawatir. Yuniar mengangguk. Soal Gilang, kamu tidak perlu khawatir. Kalau dia berani menginjakkan kaki di Belanda, papa akan langsung melemparnya kembali. Papa dan mama akan selalu jadi pelindungmu. Selamat datang di rumah. Putri kesayangan papa. Sang ayah memeluk Yuniar erat. Dan dalam pelukan itu, Yuniar menangis. Sejadi-jadinya layaknya anak kecil. Kembali ke Jakarta. Gilang masih menatap Zahra, yang kini bermata merah menahan tangis. Mas, kamu bahkan gak mau percaya padaku? Selama 6 bulan ini, kamu tahu, sendiri aku sangat penurut. Kamu melukaiku. Lagi pula aku kan sedang mengandung bayimu. Mana mungkin aku cari gara-gara dengan Yuniar? Karena Yuniar sudah pergi, menatap Zahra sekarang justru membuat Gilang muak. Ia menatap dingin tanpa merespons, lalu duduk di sofa. Cari di rumahnya, perintah Gilang dingin pada pengawalnya. Zahra terkesiap, tapi mencoba menenangkan dirinya. Ponsel itu kusembunyikan. Sangat rapat, Gilang tidak akan bisa menemukannya. Namun tak lama kemudian, pengawal kembali membawa ponsel yang sangat ia kenal. Pak, perempuan ini menyembunyikannya dengan sangat rapat. Kami butuh waktu mencarinya. Gilang tersenyum sinis melihat wajah Zahra yang memucat. Hebat juga kamu, Zahra. Banyak akal. Gilang menyambungkan ponsel itu dengan alat pemuli data. Wajahnya perlahan berubah murka. Zahra yang duduk di lantai merasa merinding hebat. Itu bukan HP-ku, pasti ada yang menjebakku. Zahra menggelengkan kepala, merangkak mendekati Gilang. Plak, Gilang menampar wajah Zahra keras-keras. Zahra, kalau kamu ngomong jujur sekarang, aku masih bisa menghargaimu. Zahra memegang pipinya yang ditampar hingga berdarah, tapi tak berani bicara. Iya, salah perhitungan. Ia meremehkan betapa besarnya posisi Yuniar di hati Gilang, dan melebih-lebihkan posisinya sendiri. Sial, rutuknya dalam hati. Nggak mau ngomong. Gilang kehabisan kesabaran. Zahra mendongak dan menatap mata Gilang yang kejam, jantungnya berdegup kencang. Ia merangkak maju. Mas, maafkan aku. Aku terlalu mencintaimu. Aku nggak tahan melihatmu bersama Yuniar terus. Hatiku sakit. Makanya aku melakukan kesalahan itu.
Tapi ingat, kita sudah lama bersama, dan aku sedang hamil anakmu. Maafkan, aku, ya, menyebut soal bayi, ingatan Gilang langsung tertuju pada anaknya yang telah digugurkan. Ia membungkuk dan mencengkeram pipi Zahra yang bengkak. Oh, benar, kamu masih mengandung anak. Zahra buru-buru tersenyum memelas. Tapi, Gilang berucap dingin, kenapa bayimu ini masih hidup? Gilang mencekik leher Zahra. Kenapa anakmu masih hidup? Zahra mencoba melepaskan tangan Gilang dengan panik. Kamu bukan cuma membuatku kehilangan Yuniar. Kamu juga membuatku kehilangan anak kami. Zahra terbelalak, tak mengerti. Tiba-tiba Gilang menendang perut Zahra, keras-keras. Benar kan? Anak ini sama tidak tahu malunya dengan ibunya. Kenapa aku menyakitimu berkali-kali tapi anak ini tetap hidup? Kenapa anakku dan Yuniar bisa mati begitu saja? Gilang menendang perut Zahra berulang kali. Zahra hanya bisa melindungi, perutnya merintih. Mas, ampun, jangan tendang lagi. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tahu salah? Kamu itu pembunuh. Kembalikan anakku. Kembalikan Yuniarku. Gilang menjambak rambut Zahra, menamparnya berkali-kali, lalu melempar tubuhnya ke lantai bak sampah. Gilang menatap Zahra dari atas dengan tatapan bengis, bahwa dia gugurkan kandungannya. Zahra memegangi perutnya, menatap syok. Apa yang kamu bilang? Ini anakmu. Kenapa kamu begitu kejam? Gilang tak bereaksi. Kamu nggak pantas melahirkan anak Gilang Prasetya. Hanya Yuniar yang boleh melahirkan anakku. Punya anak dengan perempuan sepertimu, hanya akan menjadi noda kotor dalam hidupku. Bawa dia pergi, jangan sampai mengotori mataku. Para pengawal menyeret Zahra keluar. Gilang, dasar pembunuh, kau membunuh anakmu sendiri. Zahra meronta-ronta saat diseret ke ruang operasi darurat. Saat Zahra sadar kembali, operasinya sudah selesai. Gilang bahkan menyuruh orang meletakkan gumpalan janin berusia 10 minggu itu di meja samping ranjangnya. Zahra memeluk wadah itu dan menangis histeris. Gimana rasanya kehilangan anak? Gilang berdiri melipat dada di ambang pintu, tersenyum dingin. Kamu nggak takut, Gilang? Kamu membunuh 2 anak dengan tanganmu sendiri. Zahra meletakkan wadah itu. Ia menyeret tubuhnya yang lemah akibat kuretase, selangkah demi selangkah mendekati Gilang. Dasar pembunuh. Gilang mengerutkan alisnya. Anakku dan Yuni mati karena kau bunuh. Kalau kau tak memberitahu Yuni soal kita, anakku tak akan mati. Zahra tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau tahu, kalau anak dalam kandungan tahu, orang tuanya tidak akur, ia tidak akan mau lahir ke dunia dan mati dengan sendirinya. Gilang, kaulah yang membunuh anakmu sendiri. Kalau kau tidak selingkuh denganku, tidak membuatku hamil, anakmu tidak akan mati. Tutup mulutmu. Gilang meledak dalam amarah. Ia menampar Zahra hingga tersungkur. Perempuan iblis, tutup mulutmu. Gilang berteriak tak mempedulikan citranya lagi. Tapi Zahra, yang sudah ditampar hingga berdarah, seolah tak merasakan sakit. Ia duduk di lantai dan tertawa gila. Gilang, kau itu munafik? Kau merasa dirimu pecinta sejati, pura-pura jadi suami yang baik di rumah, tapi main perempuan di luar. Kau cuma menganggapku mainan. Kau tak berani mengakui nafsu bejatmu, makanya kau menyalahkanku. Kalau aku tidak asik di ranjang, apa kau mau tidur denganku? Padahal kau sendiri pengecut. Kau cuma bajingan munafik yang tak bisa mengontrol selangkanganmu. Memangnya kau siapa? Zahra memaki tanpa ampun. Gilang kehilangan akal sehatnya. Ia menindih Zahra, mencekik lehernya kuat-kuat sambil menamparinya. Tutup mulutmu, aku nggak mau. Pengecut bisanya cuma mukul perempuan. Kalau hebat, jangan selingkuh. Kalau hebat, jangan tiduri aku. Kalau hebat, cari Yuniar sana. Kau tak berani mencarinya kan? Karena kau tak tahu dia di mana. Dasar pecundang tak berguna. Zahra babak belur, tapi tak peduli. Gilang mencekiknya semakin kuat hingga napas. Zahra nyaris putus, barulah ia ditarik oleh staf medis yang datang. Lapor polisi, cepat lapor. Satpam menahan Gilang. Dokter langsung menangani. Zahra, perempuan gila, tutup mulutmu, tutup mulutmu. Gilang masih terus berteriak mengamuk hingga akhirnya diamankan polisi. Zahra yang mulai siuman, menatap Gilang dengan senyum sinis dan kejam. Gilang, anak-anakmu sudah habis, tak tersisa. Yuniar juga mencampakkanmu, kau sudah tak punya apa-apa lagi. Jauh di Berlin, Jerman dalam hal ini, Amsterdam, Belanda, Yuniar menerima video call dari Siska. Ya ampun, kau tahu nggak, si Zahra dipukuli sampai babak belur, sekarang dia malah live streaming sok teraniaya. Nggak nyangka Gilang main fisik. Syukurlah, kau cepat pergi, kurasa dia punya bibit-bibit KDRT. Yuniar sedikit terkejut. Ah, mereka berdua sama saja, biar mereka kena batunya sendiri. Ibu Yuniar memanggil dari bawah. Yuni sayang, sudah siap, kita berangkat. Aku temani mamaku belanja dulu ya, nanti kita ngobrol lagi.
Yuniar pamit, meraih tasnya dan keluar. Yuniar sudah lama tak pulang ke Amsterdam. Ia menemani ibunya jalan-jalan santai sepanjang pagi. Saat tiba di depan sebuah toko kue, ibunya bertemu dengan seorang Nyonya Anggun, rekan bisnis keluarga mereka. Sayang, kenalkan, ini Tante Lydia, ibunya memperkenalkan Yuniar. Yuniar menyapa dengan sopan, lalu membiarkan ibunya dan Tante Lydia masuk ke toko kue untuk berbincang, sementara ia memilih berjalan-jalan di sekitar area tersebut. Berdiri di pinggir jalan dengan pemandangan Eropa yang sangat berbeda dengan Jakarta, Yuniar merasa sedikit emosional. Perhatiannya tertuju pada sebuah toko kecil di seberang jalan. Saat ia hendak menyeberang, seseorang tiba-tiba menariknya kuat-kuat hingga ia menabrak dada bidang orang itu. Terdengar suara pecahan keras di belakangnya. Menoleh ke belakang, pot bunga jatuh hancur tepat di tempat ia berdiri tadi. "Kamu tidak apa-apa?" Pria itu bertanya dengan bahasa Belanda yang fasih. Yuniar mendongak, melihat pria berwajah oriental dengan sorot mata lembut dan penuh kekhawatiran. Yuniar tertegun, keceplosan menjawab, "Tidak apa-apa" dalam bahasa Indonesia, lalu buru-buru meralatnya dalam bahasa Belanda. Pria itu tersenyum manis. "Kamu orang Indonesia juga, Yuni? Kamu nggak apa-apa?" Sang ibu bergegas keluar dari toko roti dan memeriksa tubuh Yuniar. Setelah memastikan putrinya selamat, ia berterima kasih pada pria itu. Tante Lydia menyusul. "Bima, kapan kamu pulang?" "Ma, aku baru saja pulang. Papa, bilang mama di toko kue ini, jadi aku kesini." Bima Mahendra merapikan mantel, ibunya dengan lembut. "Ini putraku, Bima Mahendra. Dia selama ini di luar negeri bantu ayahnya ngurus perusahaan, baru hari ini pulang." Tante Lydia memperkenalkan. Setelah Bima menerima permintaan maaf dari orang yang menjatuhkan pot, mereka memutuskan untuk mencari restoran makan siang bersama. Yuniar baru tahu bahwa keluarga Mahendra bergerak di bidang kuliner, F.B. Bima dipanggil pulang untuk melebarkan sayap bisnis mereka. "Wah, anakku Yuniar dulu juga buka restoran di Jakarta loh," sang ibu membanggakan putrinya. "Kemampuanku terbatas, restoranku juga nggak besar." Yuniar merendah malu-malu. "Kalau begitu, Yuniar pasti sangat paham tentang pasar kuliner Indonesia. Apa aku boleh minta saran-saran darimu nanti?" Bima bertanya. Dengan lembut, Yuniar tahu Bima bersungguh-sungguh. "Tentu, kalau ada yang bisa kubantu, aku akan sampaikan apapun yang aku tahu." Makan siang itu berlangsung sangat menyenangkan hingga ayah Yuniar menelepon, dengan nada merajuk karena ditinggal sendirian di rumah. Sebelum berpisah, Yuniar bertukar nomor ponsel dengan Bima. Di sisi lain, Gilang baru saja ditebus oleh ayahnya dari kantor polisi. "Kau benar-benar bikin malu keluarga kita," Pak Prasetya menunjuk Gilang dengan marah. "Bikin perjanjian pranikah sama keluarga Hartono nggak ngasih tahu orang tua, oke lah. Tapi kau malah ngelanggar perjanjian itu. Sekarang keluarga Hartono menarik 30% modal utama kita. Kau tahu berapa kerugian keluarga kita?" Beberapa hari ini Pak Prasetya sibuk setengah mati menstabilkan perusahaan, hanya untuk mendapat kabar Gilang ditahan polisi. Pria parubaya itu harus repot-repot datang ke polsek. Selesai urusan polisi, giliran Zahra yang berulah. Ia melakukan live streaming di rumah sakit dengan wajah berbalut perban, menangis terseduh-seduh. "Gilang, bilang Yuniar sangat membosankan, jadi dia mendekatiku dan membeliku dengan uang. Dia sendiri yang tidak bisa menyembunyikan selingkuhannya dari istri sahnya. Istri sahnya kabur, lalu dia menyalahkanku, bahkan memaksaku melakukan aborsi. Aku tahu tindakanku memalukan, tapi Gilang itu pengecut bisanya mukul perempuan. Buat para wanita di luar sana, jangan sampai nasib kalian seperti aku." Zahra tampak sangat menyedihkan. Meski ia adalah perebut suami orang, netizen mulai bersimpati padanya. "Kasihan mbaknya, salah ketemu cowok. Cowok pengecut, gitu pantes ditinggal istri sahnya. Untung aja istri sahnya cepat pergi, kalau nggak bakal jadi korban KDRT juga." Membaca itu, Pak Prasetya sampai masuk rumah sakit karena serangan jantung. Sebelum dirawat, ia menyerahkan posisi dirut kepada adik laki-laki Gilang, lalu mengurung Gilang di rumah. Tanpa seizinnya, Gilang dilarang keluar. Dikurung di rumah, Gilang melihat live streaming Zahra dengan gigi bergemeretak, lalu membayar buzzer dan hacker untuk membredel akun Zahra. Setelah sebulan berlalu, opini publik perlahan mereda. Netizen yang tadinya heboh, sudah melupakan skandal Gilang. Barulah Pak Prasetya mencabut masa kurungan Gilang. Selama sebulan penuh, Gilang hidup dalam mabuk-mabukan. Tubuhnya kurus dan berantakan. Ia tahu Siska tak akan pernah memberitahunya keberadaan Yuniar. Begitu bebas. Tempat pertama yang didatanginya adalah restoran lama Yuniar. Mbak Tari yang sedang sibuk, terkejut melihat Gilang. Walau sedikit lebih rapi, lingkar mata hitam dan badannya yang kurus menunjukkan keadaannya. Namun Tari sama sekali tak kasihan.
Ia memutar bola matanya. Wah, ada Pak Gilang. Maaf, Pak, dapur restoran ini sangat bau asap. Bukan selera orang kaya sekelas Eropa, seperti Anda. Patung Buddha ini tak pantas diletakkan di kuil kecil. Silakan, keluar. Tari langsung menuju dapur. Bukan begitu, Mbak Tari, itu semua cuma salah paham. Gilang berusaha mengejar. Pelanggan yang makan di restoran itu langsung mengenali Gilang. Ya ampun, itu, kan si cowok brengsek. Wah, kok sebulan jadi kucel gitu? Katanya dia gebukin. Selingkuhannya buat pelampiasan ya, katanya dipaksa aborsi juga. Kejam banget, pantas istri sahnya kabur. Dihina di depan umum, wajah Gilang memerah. Tari kembali keluar dengan kesal. Pak, Anda mengganggu bisnis saya. Silakan keluar. Mbak Tari, Yuniar pasti bilang dia pergi kemana kan? Tolong kasih tahu aku. Gilang memohon tanpa malu. Yuniar sudah menyerahkan restoran ini pada saya. Dia pergi tanpa bilang apa-apa. Saya tidak tahu. Mbak Tari. Gilang masih memaksa, hingga Tari membawa pisau daging dari dapur. Keluar atau saya panggil polisi. Takut ayahnya murka lagi kalau ia berurusan dengan polisi, Gilang lari keluar. Ia berjalan linglung di pinggir jalan. Tiba-tiba sebuah truk barang melaju tak terkendali ke arahnya. Gilang terpental. Orang yang lewat histeris dan memanggil ambulans. Saat tiba di rumah sakit, Gilang sudah tak sadarkan diri. Beruntung ia mendarat di atas tanaman pembatas jalan, sehingga nyawanya selamat. Pak Prasetya bergegas ke rumah sakit, lemas melihat putranya terbaring koma. Gilang. Saat Gilang membuka mata, ia melihat wajah ayahnya yang penuh cemas. Pa, bocah nakal, kamu bikin papa jantungan. Pa, tolong cari Yuniar, Pa. Aku mohon, pinta Gilang lemah. Pak Prasetya, yang kasihan pada putranya, akhirnya mengiyakan. Di sebuah villa di pinggiran kota Jakarta, Zahra berbaring di atas paha seorang pria yang sedang merokok dengan tatapan gelap. Pria itu adalah Leo. Belum mati? Kudengar Gilang gak mati. Leo melempar asbak ke arah pengawalnya. Gimana kerja kalian? Si brengsek itu jatuh di tanaman jalanan. Pikirkan cara lain, teriak Leo. Setelah anak buahnya pergi, Zahra bangun dan memeluk Leo. Mas Leo, kamu harus balas dendam buat anak kita. Zahra memeluk lengan Leo dengan penuh kebencian. Sebenarnya, Zahra bukanlah sepupu jauh Leo, melainkan simpanannya. Leo mengenalkan Zahra pada Gilang, karena ia mengincar koneksi dan harta keluarga Prasetya. Dan anak di dalam kandungan Zahra sebenarnya adalah anak Leo. Mengetahui Gilang menyiksa Zahra dan membunuh anaknya, Leo murka. Kali ini, Gilang selamat, tapi lain kali Leo akan memastikannya menderita. Tapi kau juga nggak nurut. Kenapa nggak tenang-tenang aja jadi simpanannya, Gilang? Leo menatap Zahra kecewa. Aku kan mikir kalau jadi Nyonya Prasetya, bakal kasih keuntungan lebih besar buat kamu. Kok kamu malah marah, Zahra? Merajuk, Leo memeluk Zahra, menjambak rambutnya lembut lalu mencium bibirnya kuat-kuat. Aku tahu kau memikirkanku. Tenang saja, aku akan balas dendam untuk anak kita. Sementara itu, ayah Gilang butuh usaha ekstra untuk melacak jejak Yuniar. Ia mendatangi rumah sakit. Yuniar kembali ke Belanda. Ayah Gilang menghela napas. Keluarga Hartono rupanya menyembunyikan jejaknya, makanya butuh waktu lama menemukannya. Mendengar itu, Gilang yang lemah mendadak bangun. Pa, aku harus ke Belanda, mencari Yuni. Pak Prasetya bingung. Gilang, mending jangan cari dia lagi. Kenapa? Keluarga Hartono tahu papa melacak Yuniar. Ayah Yuniar telepon, langsung. Katanya, kalau kamu berani ke Belanda, kamu nggak akan bisa bertemu dia dan akan dipulangkan paksa begitu turun pesawat. Lagi pula, pernikahan. Kalian tak diakui di Belanda. Kamu bukan siapa-siapanya lagi. Pak Prasetya menepuk pundak anaknya. Relakan saja, toh kamu yang salah. Kita tak punya muka. Tapi Gilang tak bisa mendengar. Pikirannya hanya dipenuhi Yuniar. Di mulut ia bilang iya. Tapi selama seminggu di rumah sakit, ia diam-diam mencari rute ke Belanda. Sekretarisnya menolak membantunya karena takut pada Pak Prasetya. Gilang pun hanya memikirkan satu orang yang bisa dimintai tolong. Gilang menelepon, Leo, bantu aku ke Belanda. Leo yang sedang mencari cara membalas dendam, malah didatangi mangsa. Ia langsung setuju. Menutup telepon, Leo tertawa. Kenapa? Tanya Zahra. Gilang minta bantuanku ke Belanda. Aku akan memastikan dia mati sebelum sampai ke sana. Leo tersenyum kejam, tapi Zahra menggeleng. Biarkan dia pergi. Leo bingung. Zahra menjelaskan, dengan sifat Yuniar, dia tidak akan pernah memaafkan Gilang. Biarkan Gilang ke sana, dipermalukan oleh Yuniar, lalu mati bunuh diri karena stres. Gimana? Leo paham. Ia mencolek hidung Zahra. Pintar sekali kamu. Dengan begitu, keluarga Prasetya dan Hartono akan hancur lebur, dan kematian Gilang tak akan disangkut pautkan dengan kita. Zahra tersenyum.
Kalau bukan karena ulah Yuniar di pesta ulang tahun itu, ia tak akan semenderita ini. Dan Gilang, ia harus membayar nyawa anak Zahra, dan Leo. Yuniar dan Gilang tak boleh ada yang hidup tenang. Semenjak Yuniar bertukar kontak dengan Bima Mahendra, Bima sering menggunakan alasan konsultasi bisnis untuk mengajaknya keluar. Orang tua Bima tentu paham niat anaknya, jadi mereka membiarkannya. Hari itu, Yuniar berinisiatif mengajak Bima melihat lokasi restoran barunya. Bima pun datang lebih awal ke rumah keluarga Hartono. Om, saya mencari Yuniar. Bima menyerahkan hadiah untuk orang tua Yuniar. Ayah Yuniar mengangguk ramah. Tepat saat itu, Yuniar turun dari lantai atas, kaget melihat Bima. Loh, bukannya janjian di lokasi? Tadi ada urusan lewat sini, jadi sekalian aku jemput. Bima bicara dengan sangat meyakinkan. Yuniar pun tidak curiga dan mereka berangkat bersama. Aku sudah survei, sepertinya lokasi di pusat kota lebih cocok untukmu. Aku sudah pilihkan beberapa, ayo kita lihat, kata Bima sambil menyetir. Iya, aku juga mikir begitu. Terima kasih banyak ya. Yuniar sangat senang melihat dokumen yang disiapkan Bima. Bima diam-diam melirik wajah Yuniar dan tersenyum simpul. Sementara itu, berkat bantuan Leo, Gilang akhirnya lolos dari pantauan keluarga Hartono dan tiba di Amsterdam. Karena pernah ke sana bersama Yuniar, Gilang langsung menuju rumah keluarga Hartono. Saat tiba di sana, ia malah melihat Yuniar naik ke mobil Bima. Mata Gilang melotot tak percaya. Yuni sudah punya pacar baru? Tidak mungkin. Yuni sangat mencintaiku. Baru sebentar, masa dia udah punya orang lain? Melihat mobil Bima menjauh, Gilang langsung menyetop taksi dan membuntutinya. Mobil Bima berhenti di depan sebuah ruko. Saat Bima membantu Yuniar turun, darah Gilang mendidih. Ia keluar dari taksi dan menerjang Yuniar. Mendengar suara yang familiar, Yuniar menoleh, kaget melihat Gilang dengan mata merah menyala. Siapa dia? Gilang menunjuk Bima, membentak keras. Yuniar mengerutkan dahi. Kenapa kamu bisa di sini? Ini urusanku, aku suamimu, aku berhak tanya, siapa laki-laki ini? Gilang berteriak tanpa mempedulikan citranya. Gilang, kita sudah bercerai. Siapapun yang di dekatku bukan urusanmu lagi. Yuniar menarik lengan Bima hendak pergi, tapi Gilang malah menerjang maju. Saat Gilang nyaris menyentuh Yuniar, Bima langsung mencengkeram tangan Gilang dan membantingnya ke aspal. Pak Gilang, Yuniar sudah menceraikan Anda. Berhenti mengganggunya, itu sangat memalukan. Mata Bima menajam, tangannya menekan tubuh Gilang hingga tak bisa berkutik. Siapa kamu? Aku belum setuju cerai. Gilang meronta-ronta di aspal. Yuniar melangkah maju. Gilang, kita putus baik-baik, jangan bikin malu. Aku sudah menceraikanmu, kau pergilah menikahi Zahra, untuk apa lagi terus menggangguku? Bukan, Yuni, aku tidak cinta Zahra, kami cuma teman. Tidur? Yuniar memotong dengan sinis. Gilang, kau benar-benar kotor, jangan cari aku lagi, aku sudah tidak mencintaimu. Kenapa kau pikir aku masih mau, dengan pria sekotor dirimu? Kata-kata Yuniar sangat tajam, tak berbelas kasih. Wajah Gilang memerah. Yuniar berdiri dan memberi isyarat pada bodyguard ayahnya yang sudah datang mengepung. Mereka langsung menyeret Gilang. Gilang benar-benar hancur, membiarkan dirinya ditarik masuk ke dalam mobil tanpa perlawanan. Maafkan kami, Nona. Bajingan ini rupanya tidak naik pesawat langsung, makanya, saat kami sadar, dia sudah masuk perbatasan Belanda. Kepala pengawal meminta maaf pada Yuniar. Karena kelalaian kami Nona jadi terkejut. Tidak apa-apa, terima kasih banyak, kata Yuniar. Setelah pengawal pergi, Yuniar menoleh pada Bima dengan wajah tak enak hati. Maaf ya, jadi bikin kamu malu. Dia itu mantan suamiku, aku pergoki dia. Selingkuh. Tidak apa-apa, selama kamu tak terluka, tak jadi masalah. Gara-gara Gilang, Yuniar kehilangan selera mensurvei ruko. Bima, maaf ya, moodku hilang, aku mau pulang saja. Baru saja berbalik Bima menahan lengannya. Yuniar terkejut. Bima segera melepaskan tangannya. Kalau kamu lagi nggak mau survei ruko, ayo ikut aku ke suatu tempat. Melihat ketampanan dan senyum Bima, Yuniar tak tega menolaknya. Ia mengangguk. Bima membawa Yuniar ke pasar Loak Waterloo-Plelin di Amsterdam. Waktu bantu milihin konsep restoran, aku juga mikirin dekorasinya. Kebetulan aku mampir ke sini dan lihat banyak peralatan makan antik. Aku rasa kamu bakal suka, senyum Yuniar kembali merekah. Wah, waktu kecil setiap weekend aku suka jalan-jalan ke sini. Sudah 5 tahun gak mampir, banyak yang berubah. Bima lega. Sesampainya di pasar Loak, Yuniar seolah melupakan Gilang seutuhnya. Ia berlari dari satu stan ke stan lain. Tak lama, tangan mereka penuh barang belanjaan. Sebentar lagi ada pertunjukan musik, kita taruh barang-barang di mobil dulu ya, usul Bima. Yuniar setuju.
Saat mereka kembali, pertunjukan sudah dimulai. Suasananya riang gembira. Yuniar dan Bima ikut bernyanyi bersama kerumunan. Ada yang mau menyanyi di panggung? Panggil sang MC. Bima mendekatkan wajahnya ke Yuniar. Mau dengar aku nyanyi? Yuniar mengangguk semangat. Bima tersenyum dan naik ke panggung. Suara Bima sangat merdu. Lagu berbahasa Belanda yang lincah itu dinyanyikan. Dengan sentuhan romantis, namun sangat passionate. Yuniar terpesona menatapnya. Dari bawah panggung, jantungnya mulai berdegup kencang. Saat Bima selesai dan kembali padanya, Yuniar baru tersadar. Bima, aku mau pulang. Kerumunan makin padat, mereka harus berdesak-desakan. Beberapa kali Yuniar terpisah dari Bima. Tiba-tiba, sebuah tangan besar nan hangat menggenggam erat tangannya. Yuniar mendongak dan menatap mata Bima yang dalam. Orangnya terlalu ramai, pegangan ya. Mengikuti Bima dari belakang, melihat genggaman tangan mereka, napas Yuniar tiba-tiba tak beraturan. Hingga tiba di depan rumah, Yuniar baru sadar sepenuhnya. Yuni, seru ibunya. Ia dan suaminya berlari menghampiri dengan wajah cemas. Ku dengar Gilang menemuimu. Ibunya membolak-balik tubuh Yuniar mengecek luka. Si bajingan itu, entah pakai cara apa bisa lolos dari mata-mataku, gerutu ayahnya. Yuniar tersenyum hangat. Tenang Pa, Ma. Tadi Bima di sampingku, Gilang tidak menyentuhku sedikit pun. Ayahnya mengangguk lega. Besok kita ke rumah keluarga, Mahendra untuk berterima kasih pada Bima. Yuniar tersenyum dan menyuruh orang tuanya kembali tidur. Sementara itu, mobil yang membawa Gilang ke bandara disabotase, hingga mengalami kecelakaan hebat sebelum sampai. Gilang terbangun di rumah sakit, melihat Bima berdiri di depannya. Gilang mencoba bangkit. Pak Gilang, kaki Anda sudah lumpuh. Jangan banyak bergerak, kata Bima santai. Gilang baru sadar ia tak bisa merasakan kedua kakinya. Ini ulahmu, bentak Gilang. Pengawal Bima tersulut emosi. Tuan muda kami yang nyelamatin nyawa lo, malah nggak tahu diri. Bima mengangkat tangan. Mobil Anda disabotase, anak buah saya yang menyelamatkan Anda. Tapi lukamu terlalu parah mengenai saraf. Nyawamu selamat, tapi kau akan duduk di kursi roda seumur hidupmu. Gilang hancur, berkeping-keping. Tidak mungkin. Siapa? Siapa yang mau membunuhku? Siapa? Lagi kalau bukan orang yang tahu kau ke Belanda dan bisa mendekatimu sebelum pergi, sahut Bima. Gilang terpaku. Tiba-tiba sebuah nama melintas di benaknya, ia menggeram marah. Leo, Bima tak peduli siapa yang mencelakai Gilang. Ia baru bicara setelah Gilang sedikit tenang. Saya bisa mengirim Anda pulang dengan selamat ke Jakarta. Tapi, dengan satu syarat. Jangan pernah menampakkan wajah Anda di depan Yuniar lagi. Atas hak apa kau melarangku? Bima tertawa sinis. Atas hak bahwa Yuniar merasa jijik melihatmu. Hah, aku meniduri Yuniar selama 3 tahun, dia bahkan pernah keguguran anakku. Wanita bekas seperti itu saja masih kau pungut? Gilang, bicara melantur saking marahnya. Bima meninju wajah Gilang. Pak Gilang, tolong jaga mulut kotor Anda, atau Anda tak akan pernah bisa keluar. Dari Belanda, desis Bima dengan mata menyala. Gilang kaget. Ia tahu pria di depannya ini tak main-main. Yuniar mengorbankan hidupnya di Indonesia demi Anda. Tapi Anda membuang ketulusannya. Siapa sebenarnya yang pantas dibuang? Pak Gilang, berjanjilah tak akan mencari Yuniar lagi. Bima menatap tajam, membuat Gilang merinding ngeri. Gilang pun terpaksa mengangguk. Bima mundur selangkah. Perkataan Anda tadi dan janji barusan sudah saya rekam. Kalau kau tak ingin perusahaan keluargamu rata dengan tanah, patuhi janjimu. Saya punya 1000 cara untuk membangkrutkan keluarga Prasetya. Setelah berkata begitu, Bima keluar dari kamar rawat. Namun di ambang pintu, ia kaget setengah mati mendapati Yuniar berdiri di sana. Sejak kapan kamu di sini? Baru sebentar, ucap Yuniar. Mendengar kabar pengawal ayahnya yang membawa Gilang mengalami kecelakaan, Yuniar merasa sedikit khawatir. Namun lebih tepatnya ia tak mau Bima berurusan dengan Gilang. Di luar pintu ia mendengar semuanya. Yuniar mendongak menatap Bima. Bima, terima kasih. Gilang akhirnya dipulangkan dengan selamat ke Jakarta. Hal pertama yang ia lakukan adalah menyuruh pengawalnya menangkap Leo dan menyeretnya ke hadapan Gilang. Duduk di kursi roda, Gilang masuk ke sebuah ruangan gelap dan terkejut. Mendapati Zahra juga ada di sana bersama Leo. Pak, kami mendobrak villa Leo di pinggiran kota. Kebetulan perempuan ini sedang diranjang bersama Leo, jadi kami bawa sekalian. Gilang bukan orang bodoh. Ia langsung menyadari semuanya, namun ia hanya tersenyum. Siapa dulu yang mau bicara? Leo tertawa canggung. Gilang, ngomong apa sih lo? Gue udah repot-repot bantu lo ke Belanda, kenapa lo malah kayak gini pas pulang? Gilang menepuk kakinya, sendiri yang mati rasa, tersenyum sinis. Kaki ini hadiah darimu kan?
Tentu aku harus memberimu sedikit balasan. Gilang lalu menyuruh pengawalnya mengambil tongkat bisbol dan menghajar kedua kaki Leo hingga patah. Gilang beralih menatap Zahra. Kalau kau, Mas, kamu tahu sendiri aku nggak punya backingan. Saat kamu buang aku, Leo yang memperkosaku. Zahra menangis, beralasan, siapa yang perkosa kau? Leo tak terima kakinya patah sendirian. Gilang, jangan percaya dia. Semua ini rencana perempuan ular ini. Dia yang nyuruh lo ke Belanda biar dipermalukan terus bunuh diri. Dia juga yang suruh gue bunuh lo. Dia udah hamil anak gue dari awal. Zahra, tutup mulutmu. Gilang membentak, sementara Zahra pucat pasi. Mas, Gilang, jangan percaya. Kecelakaan itu, Zahra sadar ia keceplosan. Bagus. Kalian berdua sangat hebat. Gilang merebut tongkat bisbol dari anak buahnya, mengayuh kursi rodanya ke hadapan mereka berdua, lalu menghantam tongkat itu sekuat tenaga ke wajah dan tubuh mereka secara bergantian. Kalian, pikir aku ini monyet yang bisa dipermainkan? Setelah memukuli mereka habis-habisan, Gilang mengunci mereka di gudang bawah tanah. Ia baru tahu kelicikan mereka selama setengah tahun ini, dan mengincar harta keluarganya. Gilang duduk di kursi roda, menutupi wajahnya dengan tangan. Aku benar-benar idiot, bisa-bisanya dipermainkan oleh sampah seperti mereka, selama setengah tahun. Setelah puas, ia menyerahkan bukti kejahatan dan percobaan pembunuhan mereka pada polisi. Keluarga Leo, yang hanya pebisnis gurem, tak bisa berbuat apa-apa. Saat keluarga Prasetya mengirim Leo dan Zahra ke penjara dengan dakwaan percobaan pembunuhan berencana. Setelah itu, Gilang mengurung diri di rumah selama setengah tahun. Ia baru kembali bekerja, meski kakinya tak akan pernah sembuh. Siang hari ia bekerja di perusahaan, malam hari ia kembali ke villa yang dulu ia tempati bersama Yuniar. Ia mengeluarkan banyak uang untuk membeli dan memulihkan kembali semua barang Yuniar yang sempat dijual dan dibuang. Foto pernikahan mereka yang robek pun dipulihkan dengan ahli restorasi. Villa itu kembali seperti sedia kala, seolah Yuniar tak pernah pergi. Pak, Prasetya yang tak tahan melihatnya datang berkunjung. Kau mau hidup seperti ini seumur hidupmu? Pa, aku salah. Aku bukan cuma kehilangan Yuniar, aku juga membunuh anak kami. Aku sedang menebus dosa. Biarkan saja aku tinggal di sini. Gilang memeluk foto Yuniar dengan tatapan sendu. Pak Prasetya menyerah dan hanya menyuruh asisten rumah tangga merawat Gilang dengan baik. Malam demi malam berlalu dengan sangat panjang. Sejak Gilang kembali ke Jakarta, Yuniar fokus membangun restoran barunya. Ia hanya kadang-kadang mengetahui kabar Gilang melalui telepon Siska. Coba kalau dari awal dia tahu bakal jadi begini, ya ngapain selingkuh? Ujar Siska. Yuniar tersenyum. Telepon dengan Siska adalah rutinitas hariannya. Ia hanya menganggap kabar Gilang angin lalu. Siska lalu mengalihkan pembicaraan. Yuni, gimana hubunganmu sama Bima? Wajah Yuniar memerah. Sudah lebih dari setahun mereka resmi putus hubungan dengan Gilang, dan sudah setahun pula Bima mengejarnya. Siska, apa aku bisa mempercayai Bima? Trauma dari Gilang membuatnya tak berani melangkah maju meski Bima sangat perhatian. Yuni, gagal sekali bukan berarti hidupmu hancur. Om dan Tante sangat menyukai Bima, kan? Lagi pula karakter Bima itu jelas jauh lebih baik daripada si Gilang, yang dari dulu nggak pernah kulihat baiknya. Beri dirimu kesempatan, siapa tahu, kali ini kamu menemukan kebahagiaan sejati. Mendengar itu, Yuniar menghentikan aktivitasnya dan mengangguk pelan. Aku rasa, aku akan menerimanya. Siska tertawa, sudah sepantasnya kalian jadian. Saat Yuniar menelepon, Bima sedang memimpin rapat. Bima, hari ini soft opening, restoranku, kamu mau datang? Suara Yuniar sangat lembut, membuat hati Bima berdesir-gele. Setelah bersusah payah merampungkan rapat, Bima berganti pakaian dan ngebut menuju restoran. Saat tiba, ia melihat Yuniar yang cantik jelita dengan dress berwarna dusty pink, rambut disanggul rapi, dan kalung mutiara pemberian Bima melingkar di lehernya. Langkah Bima terhenti. Kamu cantik sekali hari ini? Dulu nggak cantik? Goda Yuniar. Setiap hari cantik, Bima berjalan menghampiri, matanya hanya tertuju pada Yuniar. Yuni, aku menyukaimu. Maukah kamu menjadi pacarku? Bima berkata sambil tersenyum tipis. Misi nembak harian sudah selesai. Nah, mana makanan buatanmu? Ia menarik tangan Yuniar menuju meja, tapi Yuniar menarik tangannya balik. Saat Bima menoleh, pipi Yuniar merona, merah, dan kalimat yang sudah dinantikan Bima selama setahun itu akhirnya terucap. Aku mau, Bima. Aku juga menyukaimu. Bima serasa bermimpi. Plak. Yuniar memukul lengan Bima, membuatnya terbelalak. Ngapain? Bima tertawa bahagia, mengusap lengannya. Ternyata bukan mimpi. Yuniar tertawa dan melangkah ke dapur,
meninggalkan Bima yang bergegas mengekor di belakang. Aku bantu pacarku bawain makanan. 1 tahun kemudian, Junior dan Bima menggelar upacara pernikahan di Balai Kota, Amsterdam. Bima mencium Junior dengan lembut. Terima kasih sudah mau menikah denganku. Junior tersenyum bahagia. Bima, kalau itu dirimu, aku bersedia bertaruh sekali lagi. Jangan buat aku kecewa. Jangan khawatir, aku tak akan pernah mengecewakanmu. 2 tahun kemudian, Junior melahirkan seorang bayi perempuan. Mereka memberinya nama Cahaya. Junior memeluk bayinya dan berkata pada Bima, dulu aku kehilangan seorang anak. Sekarang ia sudah kembali ke pelukanku. Bima mengecup kening. Junior dengan penuh haru. Mulai sekarang, aku akan menjadikan anak kita putri paling bahagia di dunia. Aku akan membahagiakan kalian berdua selamanya. Kabar pernikahan dan kelahiran bayi Junior diketahui oleh Gilang dari ayahnya. Duduk di kursi roda di rumahnya yang sepi, Gilang menatap layar ponsel yang menampilkan wajah bahagia Junior bersama keluarga barunya. Air mata penyesalan menitik dari pelupuk mata Gilang. Yuni, maafkan aku. Kuharap kau selalu bahagia.